kalau misalnya kemudian sudah dicokok oleh KPK, sanksi terberat dengan pemecatan sebagai kader partai politik ini cukup ideal untuk bisa dilakukan? Ya, partai politik paling banter kan kemudian setelah dicokok KPK, inkrah dipecat dari partai politik. Ya. Kalau kemudian sanksi-sanksi lain tentu ini di level penegakan hukum. Mhm. Kemudian ada sanksi-sanksi hukum itu bukan ranah partai politik. Partai politik paling banter hanya memecat dari keanggotaan sebagai kader partai. Oke, itu sebagai salah satu bentuk tanggung jawab yang kemudian Ya, bisa dilakukan ya, Bang Arif ya. Oke, ya. terakhir dua pertanyaan terakhir dari saya, Bang. Ini kalau melihat langkah yang paling realistis yang mungkin saat ini masih terus dilakukan oleh KPK begitu ya untuk bisa mencokok orang-orang di level kepala daerah. Karena kalau kita melihat kasus di Pati saja, ini kan yang diambil kan adalah uang untuk kemudian menjabat sebagai perangkat desa. Ini kan level yang paling bawah Iya. begitu Bang Arif. Bagaimana cara menurut Bang Arif yang paling ideal dan realistis untuk bisa memutus rantai korupsi ini? Ya, kalau soal jual beli jabatan tentu yang harus diperbaiki adalah sistem rekrutmen dalam penjenjangan karir, termasuk apa kriteria yang harus jelas, kemudian indikatornya apa. Tidak boleh kemudian jabatan-jabatan publik itu berdasar faktor kedekatan atau faktor siapa yang paling nyetor banyak. Hmm. Dari peristiwa ini dan banyak peristiwa lain, sistem rekrutmen jabatan publik memang selama ini menjadi tawar-menawar ekonomi, yang artinya ada uang setoran yang harus didapatkan ketika mendapatkan kursi tersebut. Apa yang harus diperbaiki? Tentu harus memperkuat basis meritokrasi dalam rekrutmen semua jabatan publik dari semua jenjang, dari tingkat desa hingga tingkat pusat, sehingga ruang untuk melakukan negosiasi transaksi itu menjadi sempit. Oke, terakhir Bang Arif untuk KPK seperti apa? Karena kan ini sudah mulai lepas nih narasi bahwa KPK masih dalam bayang-bayang loyalitasnya terhadap penguasa yang lama, tapi kan juga erat kaitannya bahwa KPK ini sering sekali dikaitkan dengan kepentingan politik, memang aksi yang dilakukan ini berkaitan soal politis dan sebagainya. Bagaimana kemudian untuk bisa memecahkan independensi KPK dengan urusan-urusan yang dikaitkan dengan politik ini, Bang? Silahkan. Ya, KPK, masyarakat melihat KPK memang hari ini skeptis karena KPK dilihat masyarakat sebagai alat politik dalam tanda petik mantan Presiden Jokowi, Joko Widodo. Tetapi dengan beberapa peristiwa ini, termasuk OTT yang dilakukan di Pati dan Madiun, ini agak menggerus. Apakah KPK independen sudah independen? Tentu ini masih menjadi pertanyaan publik karena ada beberapa kasus yang KPK justru melempem, tidak berani melakukan penyelidikan dalam beberapa kasus tersebut. Tentu ini ujian bagi KPK untuk membuktikan dirinya mereka sebagai penegak hukum, bukan sebagai alat politik kekuatan politik tertentu. Oke, ini masih menjadi PR berat bagi KPK untuk menunjukkan independensinya ya, Bang Arif Ya, ya, agar kemudian citra bahwa memang ada urusan soal politik dan sebagainya ini tidak dikaitkan dengan. ada persepsi atau anggapan bahwa KPK bisa dikendalikan dalam tanda petik oleh Presiden Jokowi. Tentu asumsi ini patah dengan dicokoknya orang-orang Jokowi, orang-orang yang diendos Jokowi dalam pilkada kemarin juga menjadi pembacaan publik bahwa peran dan pengaruh Jokowi makin tergerus. Orang-orang yang dia endorse, orang-orang yang dia dukung justru terjerat kasus korupsi seperti yang terjadi di Pati dan Madiun. Penangkapan Bupati-Pati dan Wali Kota Madiun kembali mengguncang kepercayaan publik terhadap kepala daerah Tribuners. Dua figur yang sebelumnya aktif membangun citra di ruang publik ini kini harus berhadapan dengan proses hukum. Menariknya, keduanya sempat dikaitkan dengan endorse politik dari mantan Presiden Joko Widodo yang pada masanya memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam peta politik nasional dan juga daerah. Situasi ini kemudian beririsan dengan kritik lama terhadap KPK yang dalam beberapa tahun terakhir kerap disebut tidak lagi sepenuhnya independen serta dinilai berada dalam bayang-bayang kekuasaan politik. Lalu bagaimana melihat dan membaca penangkapan dua kepala daerah ini? Adakah pengaruh endorse Jokowi merusak citra eks-presiden dan mempengaruhi publik? Saya akan membahasnya bersama dengan saya, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Bang Arif Nurul Imam. Bang Arif, selamat siang. Terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik, Bang?
Selamat siang, Mbak. Alhamdulillah kabar baik dan selamat kepada penonton Tribun. Ya, terima kasih menyempatkan waktunya hari ini berdiskusi bersama dengan saya, Bang Arif. Kita akan membahas dalam konteks politik lebih dalam nanti mengenai penangkapan kepala daerah ini. Tapi sebelumnya saya ingin minta pengantar terlebih dahulu. Bagaimana Bang Arif ini melihat penangkapan yang dilakukan oleh KPK dalam OTT begitu ya, terhadap dua kepala daerah sekaligus bersamaan, Bang? Silahkan. Ya, terkait peristiwa penangkapan kepala daerah yakni Bupati Pati Sadewo dan Wali Kota Madiun, tentu ini menjadi presiden yang terus berulang di mana KPK selaku penegak hukum melakukan penangkapan terhadap para pejabat-pejabat kepala daerah, dan saya kira ini tidak hanya terjadi sekali dua kali, ada peristiwa yang selalu berulang. Menariknya dari peristiwa penangkap OTT ini yang dilakukan oleh KPK ini kemarin dalam pilkada kemarin dikaitkan dengan endorsement Presiden Joko Widodo. Dua tokoh ini yang menjadi kepala daerah Bupati Pati dan Wali Kota Madiun kemarin dalam pilkada di-endorse dan didukung oleh Presiden Jokowi. Lantas kemudian muncul pertanyaan publik, kenapa bupati atau kepala daerah yang di-endorse Jokowi justru kena cokok KPK, padahal di sisi lain ada persepsi atau anggapan bahwa KPK bisa dikendalikan dalam tanda petik oleh Presiden Jokowi. Tentu asumsi ini patah jika melihat dua presiden OTT KPK yang menangkap Bupati Pati dan Wali Kota Madiun. Saya kira ini sebagai pengantar diskusi pada kesempatan siang hari ini. Oke. Kalau kita membaca tadi ini bisa dikatakan bahwa narasi bahwa endorse dari Jokowi ini mengamankan ya dalam tanda kutip ya Bang Arif ya, agar para kepala daerah ini tidak dicokok oleh KPK dan tidak diamankan oleh KPK. Artinya secara politik dengan penangkapan dari KPK ini punya pesan yang besar bahwa memang independensi KPK ini masih terjaga dengan baik. Iya, terkait peristiwa pencokokan KPK terhadap orang-orang yang di-endorse Jokowi itu memiliki beberapa makna. Pertama, tentu independensi KPK kembali mendapat kepercayaan publik, mengingat selama ini stigma yang beredar atau persepsi masyarakat terhadap KPK hanya dijadikan alat politik Jokowi. Di satu sisi untuk mengamankan orang-orang Jokowi, dan di sisi lain KPK digunakan untuk menggencet atau melawan lawan-lawan politiknya. Tafsir kedua tentu bahwa dengan dicokoknya orang-orang Jokowi, orang-orang yang di-endorse Jokowi dalam pilkada kemarin juga menjadi pembacaan publik bahwa peran dan pengaruh Jokowi makin tergerus atau pengaruhnya makin hilang. Ini tentu wajar karena kekuatan Jokowi di dalam beberapa waktu sebelumnya merupakan karena kekuatan sebagai presiden, di mana presiden memiliki otoritas dan kewenangan. Hari ini Jokowi adalah masyarakat biasa yang tidak memiliki kewenangan dan otoritas, hanya mengandalkan jejaring politik dan kemudian pengaruh-pengaruh politiknya. Dan kemudian dari dua peristiwa OTT KPK tersebut membuktikan bahwa pengaruh Jokowi khususnya dalam penegakan hukum semakin tergerus. Dengan penangkapan yang dilakukan oleh KPK ini secara politis atau citra politis dari Jokowi, bagaimana Bang Arif? Apakah ini juga sekaligus semakin menurunkan citra politik dari Jokowi, yang mana kita tahu sejak tidak lagi menjadi presiden kan masalah bertubi-tubi masuk, narasi-narasi negatif juga terus masuk kepada mantan presiden ini? Ya, terkait kemudian citra atau persepsi terhadap Presiden Jokowi, tentu ini langsung atau tidak akan berdampak terhadap Jokowi dan lingkungan Pak Jokowi, orang-orang yang dekat Pak Jokowi. Karena citra orang-orang yang didukung Jokowi kemudian bermasalah secara hukum tentu akan mengurangi kepercayaan publik terhadap Pak Jokowi. Dan ini tentu menjadi PR bagi Jokowi, bagaimana agar citranya tidak tergerus akibat orang-orang yang dia endorse, orang-orang yang dia dukung justru terjerat kasus korupsi seperti yang terjadi di Pati dan Madiun. Bagaimana citra kemudian Pak Jokowi setelah penangkapan
KPK ini oleh KPK ini tentu langsung atau tidak menggerus kepercayaan publik terhadap Jokowi, bahwa Jokowi juga tidak atau setidaknya orang-orang yang di-endorse Jokowi juga bukan orang-orang yang memiliki integritas tinggi dan memiliki visi dalam melakukan pembangunan di daerahnya masing-masing. Bagaimana kemudian dengan Presiden Prabowo Subianto, Bang Arief? Karena kan ini penangkapan yang dilakukan oleh KPK ini kan di era Presiden Prabowo, begitu ya. Di tengah kondisi bahwa memang ada narasi bahwa KPK ini masih dalam bayang-bayang loyalitasnya kepada era yang sebelumnya. Dalam hal ini adalah era pemerintahan Pak Jokowi. Apakah juga ada pengaruhnya dengan getolnya penangkapan-penangkapan terhadap korupsi yang dilakukan di era pemerintahan Prabowo ini? Saya kira pemberantasan korupsi di era Prabowo ini lumayan bombastis. Kita lihat misalnya Kejaksaan KPK sekarang masif menggelar OTT dan kemudian membongkar beragam kasus. Misalnya Kejaksaan membongkar kasus timah di Bangka Belitung yang selama ini didiamkan, terus kemudian kasus pajak dan lainnya dan sebagainya. Tentu ini menjadi indikator keseriusan Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi. Tentu masih ada banyak kekurangan dan banyak celah yang patut kita kritisi karena kita tidak boleh berpuas diri. Apalagi Presiden Prabowo ini masih dalam bayang-bayang Presiden Joko Widodo. Ini persepsi yang muncul di masyarakat. Tetapi makin ke belakang ini bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki independensi dalam melakukan kebijakan-kebijakan dan kadang justru bertolak belakang dengan kepentingan Pak Jokowi. Ini tentu makin mengokohkan pudarnya bayang-bayang Presiden Prabowo dari bayang-bayang Presiden Joko Widodo. Oke. Dengan endorse yang kemarin sempat dilakukan oleh Pak Jokowi begitu Bang Arief terhadap kepala daerah yang kemudian akhirnya terpilih dan menjabat pada akhirnya dicokok oleh KPK. Apakah ini juga nantinya akan punya pengaruh yang besar juga pada pandangan atau kacamata pemilih ke depan kalaupun nanti akan memilih sosok-sosok yang mendapatkan endorsement dari penguasa ataupun mantan penguasa ketika akan ada pemilihan lagi ya, kita masih akan membahasnya di 2029 begitu. Ya, apakah ada pengaruh terhadap citra atau popularitas Pak Jokowi atau partai yang didukung oleh Pak Jokowi? Tentu langsung atau tidak ada pengaruh. Tetapi bagaimana kemudian melakukan mitigasi politik isu ini tidak merembet pada diri Pak Jokowi dan Pak Jokowi. Kalau kemudian gagal, tentu ini akan berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap Jokowi maupun spektrum yang ada di lingkaran Pak Jokowi. Tentu, tetapi kita tahu bahwa Pak Jokowi ini ahli citra, bagaimana membangun citra diri dan kemudian meyakinkan masyarakat. Tetapi juga kemudian lama-kelamaan citra itu ketika tidak berdasar rekam jejak yang otentik, original, tentu akan memudarkan kepercayaan publik. Dan inilah ujian bagi Jokowi dalam mempertahankan citra dan memagari isu-isu negatif agar digerus dan menggerus kepercayaan publik terhadap dirinya. Apakah hanya citra dari seorang Jokowi saja yang kemudian bisa terdampak secara tidak langsung begitu ya? Ataukah mungkin partai-partai yang juga membersamai Pak Jokowi, termasuk partai-partai atau ketua umum partai yang menyatakan dukungannya terhadap Pak Jokowi atau kesulitan dengan Pak Jokowi meskipun memang secara langsung bukan bagian dari partai politik begitu Bang Arief? Ya, saya kira tidak ada dampak secara langsung meskipun bisa jadi akan dampak. Ya. Kalau kemudian ada terhadap partai-partai yang ada di lingkaran Pak Jokowi mendukung Jokowi, tentu bisa jadi akan selalu dikait-kaitkan, tetapi ini terlalu jauh menurut saya. Kalau kemudian ini berdampak ke Pak Jokowi, bisa ya, bisa tidak. Kalau kemudian Pak Jokowi tidak bisa melakukan antisipasi counter isu dan kemudian bagaimana isu ini agar tidak mengaitkan dengan Pak Jokowi, tentu akan berdampak. Begitu pula dengan partai politik yang dekat dengan Pak Jokowi, terutama PSI yang notabene ketua umumnya adalah anaknya. Tetapi memang terlalu jauh karena Pak Jokowi baru PSI. Tetapi
Kalau tidak dikelola, tentu isu ini akan berdampak terhadap kredibilitas terhadap PSI, karena PSI juga menjadi dalam tanda petik anak asuh Presiden Joko Widodo. Kalau kemudian ini kita analogikan serupa dan semirip bahwa kepala daerah baik itu bupati-pati maupun wali kota Madiun itu juga dalam tanda petik anak asuh Presiden Joko Widodo. Oke, meskipun bukan secara langsung ya Bang Arief Ya, ya, karena kalau kita lihat di Pati juga ini adalah kader Partai Gerindra begitu. ya. Bang, kalau kita mengamati bagaimana dicokoknya dua kepala daerah ini begitu kan, sebenarnya fenomena yang muncul saat ini apa yang paling tercermin? Apakah ini memang kegagalan personal kepala daerah atau ini juga ada masalah indikasi bahwa secara sistemik proses rekrutmen oleh partai politik begitu ini juga menjadi bermasalah karena tidak berhasil mendapatkan calon-calon pemimpin yang kemudian bersih dan sampai tidak terjerat korupsi, Bang? Ya, saya kira kalau faktor penyebabnya itu cukup kompleks, ada faktor internal, ada faktor sistem, ada faktor personalitas. Dari sistem tentu kita tahu bahwa untuk menjadi kandidat partai politik harus mendapatkan perahu politik, sementara untuk mendapatkan perahu politik itu harus bayar mahar ke partai politik. Itu di sisi lain. Di sisi lain juga ada faktor integritas personal, bagaimana seorang tokoh yang maju dalam pilkada niatnya untuk membangun daerah atau kemudian untuk memperkaya diri. Dari persoalan sistem juga tentu ada banyak masalah yang harus dibenahi. Bagaimana misalnya sistem pilkada ini agar berbiaya murah. Di sisi lain juga masyarakat juga tidak terlalu menuntut money politik dalam setiap momentum politik. Ini tentu persoalan yang kompleks, tidak bisa berdiri sendiri atau melihat dari kacamata kuda. Oke, karena memang itu tadi, karena harus mengeluarkan uang yang banyak, jadi pasti ada motif di baliknya ya, Bang Arief ya, untuk Ya, kemudian tetapi ya. saya bukan mengatakan bahwa pilkada yang mahal itu Ya. menjadi itu tergantung dari personalitas, faktor integritas pribadi menjadi penting. Tetapi juga ada faktor-faktor lain, entah sistem rekrutmen partai politik dalam memberikan dukungan yang harus membayar mahar politik, masyarakatnya yang masih doyan money politik dan lainnya dan sebagainya. Karena Mhm. kalau wacana ini karena biaya mahal, maka asumsi pemerintah elit politik yang bahwa pilkada harus dikembalikan ke DPRD itu mendapatkan justifikasi. Mhm. Kalau kita melihat bagaimana kemudian kepala daerah yang dicokok oleh KPK di kondisi masyarakat ini kan seolah cepat lupa ya, Bang Arief ya. Jadi ketika ada persoalan kayak gini mungkin bisa menjadi catatan bahwa oh saya tidak akan memilih calon yang seperti ini seperti ini. Tapi kan masyarakat kalau dihadapkan dengan beberapa calon lagi untuk kemudian dipilih yang berpotensi untuk tidak korup ini kan juga cukup susah. Artinya sedianya yang menurut Bang Arief harus diperbaiki secara struktural nantinya kepala daerah ini bisa menjabat agar tidak sampai terlena akan korupsi. Ini hal-hal apa saja yang menurut Bang Arief mungkin bisa dilakukan di level entah itu partai politik dan sebagainya, Bang? Ya, di level perbaikan tentu partai politik melakukan mekanisme rekrutmen kepala daerah berbasis meritokrasi dan basis loyalitas. Tentu sebagai partai politik butuh orang-orang yang loyal. Tetapi yang harus diperbaiki tentu harus ditiadakan mahar politik atau biaya untuk mendapatkan rekomendasi dukungan partai politik. Di sisi lain, juga soal personalitas ketokohan yang harus dilihat rekam jejak mengenai integritas, bagaimana kemudian dalam melakukan kerja-kerja pemberdayaan masyarakat, kontribusi terhadap masyarakat, tidak ke depan tidak boleh lagi orang yang datang ujuk-ujuk hanya karena kepentingan pilkada. Tetapi masyarakat harus melihat tokoh-tokoh yang maju dalam pilkada itu orang yang telah berbuat untuk masyarakatnya, orang yang telah membantu masyarakat baik di level regulasi, level pemberdayaan maupun advokasi. Tidak boleh kemudian kepala daerah itu ke depan orang yang drop-dropan hanya menjadi proksi-proksi kekuatan politik atau kekuatan ekonomi tertentu sehingga menjadi pemimpin yang abai terhadap masyarakatnya, abai terhadap kepentingan daerahnya. Kalau dengan begitu artinya apakah secara moral partai politik ini juga harus bertanggung jawab ketika ada kadernya yang menjadi kepala daerah kemudian terjerat korupsi, Bang? Ya, secara tidak langsung kepala partai politik memiliki tanggung jawab moral karena bagaimanapun mereka adalah kader yang maju pilkada dan diusung oleh partai politik.
Oke, ini secara tidak langsung artinya apakah kalau misalnya kemudian sudah dicokok oleh KPK, sanksi terberat dengan pemecatan sebagai kader partai politik ini cukup ideal untuk bisa dilakukan? Ya, partai politik paling banter kan kemudian setelah dicokok KPK, inkrah dipecat dari partai politik. Ya. Kalau kemudian sanksi-sanksi lain tentu ini di level penegakan hukum. Mhm. Kemudian ada sanksi-sanksi hukum itu bukan ranah partai politik. Partai politik paling banter hanya memecat dari keanggotaan sebagai kader partai. Oke, itu sebagai salah satu bentuk tanggung jawab yang kemudian Ya, bisa dilakukan ya, Bang Arif ya. Oke, ya. terakhir dua pertanyaan terakhir dari saya, Bang. Ini kalau melihat langkah yang paling realistis yang mungkin saat ini masih terus dilakukan oleh KPK begitu ya, untuk bisa mencokok orang-orang di level kepala daerah. Karena kalau kita melihat kasus di Pati saja, ini kan yang diambil kan adalah uang untuk kemudian menjabat sebagai perangkat desa. Ini kan level yang paling bawah Iya. begitu Bang Arif. Bagaimana cara menurut Bang Arif yang paling ideal dan realistis untuk bisa memutus rantai korupsi ini? Ya, kalau soal jual beli jabatan tentu yang harus diperbaiki adalah sistem rekrutmen dalam penjenjangan karir, termasuk apa kriteria yang harus jelas, kemudian indikatornya apa. Tidak boleh kemudian jabatan-jabatan publik itu berdasar faktor kedekatan atau faktor siapa yang paling nyetor banyak. Hmm. Dari peristiwa ini dan banyak peristiwa lain, sistem rekrutmen jabatan publik memang selama ini menjadi tawar-menawar ekonomi, yang artinya ada uang setoran yang harus didapatkan ketika mendapat kursi tersebut. Apa yang harus diperbaiki? Tentu harus memperkuat basis meritokrasi dalam rekrutmen semua jabatan publik dari semua jenjang, dari tingkat desa hingga tingkat pusat, sehingga ruang untuk melakukan negosiasi transaksi itu menjadi sempit. Oke, terakhir Bang Arif untuk KPK seperti apa? Karena kan ini sudah mulai lepas nih narasi bahwa KPK masih dalam bayang-bayang loyalitasnya terhadap penguasa yang lama, tapi kan juga erat kaitannya bahwa KPK ini sering sekali dikaitkan dengan kepentingan politik, memang aksi yang dilakukan ini berkaitan soal politis dan sebagainya. Bagaimana kemudian untuk bisa memecahkan independensi KPK dengan urusan-urusan yang dikaitkan dengan politik ini, Bang? Silahkan. Ya, KPK, masyarakat melihat KPK memang hari ini skeptis karena KPK dilihat masyarakat sebagai alat politik dalam tanda petik mantan Presiden Jokowi, Joko Widodo. Tetapi dengan beberapa peristiwa ini, termasuk OTT yang dilakukan di Pati dan Madiun, ini agak menggerus. Apakah KPK independen sudah independen? Tentu ini masih menjadi pertanyaan publik karena ada beberapa kasus yang KPK justru melempem, tidak berani melakukan penyelidikan dalam beberapa kasus tersebut. Tentu ini ujian bagi KPK untuk membuktikan dirinya mereka sebagai penegak hukum, bukan sebagai alat politik, kekuatan politik tertentu. Oke, ini masih menjadi PR berat bagi KPK untuk menunjukkan independensinya ya, Bang Arif Ya. ya, agar kemudian citra bahwa memang ada urusan soal politik dan sebagainya ini tidak dikaitkan dengan. Ada persepsi atau anggapan bahwa KPK bisa dikendalikan dalam tanda petik oleh Presiden Jokowi. Tentu asumsi ini patah dengan dicokoknya orang-orang Jokowi, orang-orang yang diendos Jokowi dalam pilkada kemarin juga menjadi pembacaan publik bahwa peran dan pengaruh Jokowi makin tergerus. Orang-orang yang dia endorse, orang-orang yang dia dukung justru terjerat kasus korupsi seperti yang terjadi di Pati dan Madiun. Penangkapan Bupati Pati dan Wali Kota Madiun kembali mengguncang kepercayaan publik terhadap kepala daerah Tribuners. Dua figur yang sebelumnya aktif membangun citra di ruang publik ini kini harus berhadapan dengan proses hukum. Menariknya, keduanya sempat dikaitkan dengan endorse politik dari mantan Presiden Joko Widodo yang pada masanya memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam peta politik nasional dan juga daerah. Situasi ini kemudian beririsan dengan kritik lama terhadap KPK yang dalam beberapa tahun terakhir kerap disebut tidak lagi sepenuhnya independen serta dinilai berada dalam bayang-bayang kekuasaan politik. Lalu bagaimana melihat dan membaca penangkapan dua kepala daerah ini? Adakah pengaruh endorse Jokowi merusak citra eks-presiden dan mempengaruhi publik? Saya akan membahasnya bersama dengan saya, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Bang Arif Nurul Imam. Bang Arif, selamat siang. Terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik, Bang?
Selamat siang, Mbak. Alhamdulillah kabar baik dan selamat kepada penonton Tribun. Ya, terima kasih menyempatkan waktunya hari ini berdiskusi bersama dengan saya, Bang Arif. Kita akan membahas dalam konteks politik lebih dalam nanti mengenai penangkapan kepala daerah ini. Tapi sebelumnya saya ingin minta pengantar terlebih dahulu. Bagaimana Bang Arif ini melihat penangkapan yang dilakukan oleh KPK dalam OTT begitu ya, terhadap dua kepala daerah sekaligus bersamaan, Bang? Silahkan. Ya, terkait peristiwa penangkapan kepala daerah, yakni Bupati Pati Sadewo dan Wali Kota Madiun, tentu ini menjadi presiden yang terus berulang, di mana KPK selaku penegak hukum melakukan penangkapan terhadap para pejabat-pejabat kepala daerah. Dan saya kira ini tidak hanya terjadi sekali, dua kali, ada peristiwa yang selalu berulang. Menariknya dari peristiwa penangkap OTT ini yang dilakukan oleh KPK, ini kemarin dalam pilkada kemarin dikaitkan dengan endorsement Presiden Joko Widodo. Dua tokoh ini yang menjadi kepala daerah Bupati Pati dan Wali Kota Madiun kemarin dalam pilkada di-endorse dan didukung oleh Presiden Jokowi. Lantas kemudian muncul pertanyaan publik, kenapa bupati atau kepala daerah yang di-endorse Jokowi justru kena cokok KPK, padahal di sisi lain ada persepsi atau anggapan bahwa KPK bisa dikendalikan dalam tanda petik oleh Presiden Jokowi. Tentu asumsi ini patah jika melihat dua presiden OTT KPK yang menangkap Bupati Pati dan Wali Kota Madiun. Saya kira ini sebagai pengantar diskusi pada kesempatan siang hari ini. Oke. Kalau kita membaca tadi ini bisa dikatakan bahwa narasi bahwa endorse dari Jokowi ini mengamankan ya dalam tanda kutip ya Bang Arif ya, agar para kepala daerah ini tidak dicokok oleh KPK dan tidak diamankan oleh KPK. Artinya secara politik dengan penangkapan dari KPK ini punya pesan yang besar bahwa memang independensi KPK ini masih terjaga dengan baik. Iya, terkait peristiwa pencokokan KPK terhadap orang-orang yang di-endorse Jokowi itu memiliki beberapa makna. Pertama, tentu independensi KPK kembali mendapat kepercayaan publik, mengingat selama ini stigma yang beredar atau persepsi masyarakat terhadap KPK hanya dijadikan alat politik Jokowi. Di satu sisi untuk mengamankan orang-orang Jokowi, dan di sisi lain KPK digunakan untuk menggencet atau melawan lawan-lawan politiknya. Tafsir kedua tentu bahwa dengan dicokoknya orang-orang Jokowi, orang-orang yang di-endorse Jokowi dalam pilkada kemarin juga menjadi pembacaan publik bahwa peran dan pengaruh Jokowi makin tergerus atau pengaruhnya makin hilang. Ini tentu wajar karena kekuatan Jokowi di dalam beberapa waktu sebelumnya merupakan karena kekuatan sebagai presiden, di mana presiden memiliki otoritas dan kewenangan. Hari ini Jokowi adalah masyarakat biasa yang tidak memiliki kewenangan dan otoritas, hanya mengandalkan jejaring politik dan kemudian pengaruh-pengaruh politiknya. Dan kemudian dari dua peristiwa OTT KPK tersebut membuktikan bahwa pengaruh Jokowi khususnya dalam penegakan hukum semakin tergerus. Dengan penangkapan yang dilakukan oleh KPK ini secara politis atau citra politis dari Jokowi, bagaimana Bang Arif? Apakah ini juga sekaligus semakin menurunkan citra politik dari Jokowi, yang mana kita tahu sejak tidak lagi menjadi presiden kan masalah bertubi-tubi masuk, narasi-narasi negatif juga terus masuk kepada mantan presiden ini? Ya, terkait kemudian citra atau persepsi terhadap Presiden Jokowi, tentu ini langsung atau tidak akan berdampak terhadap Jokowi dan lingkungan Pak Jokowi, orang-orang yang dekat Pak Jokowi. Karena citra orang-orang yang didukung Jokowi kemudian bermasalah secara hukum tentu akan mengurangi kepercayaan publik terhadap Pak Jokowi. Dan ini tentu menjadi PR bagi Jokowi, bagaimana agar citranya tidak tergerus akibat orang-orang yang dia endorse, orang-orang yang dia dukung justru terjerat kasus korupsi seperti yang terjadi di Pati dan Madiun. Bagaimana citra kemudian Pak Jokowi setelah penangkapan
KPK ini oleh KPK ini tentu langsung atau tidak menggerus kepercayaan publik terhadap Jokowi, bahwa Jokowi juga tidak atau setidaknya orang-orang yang di-endorse Jokowi juga bukan orang-orang yang memiliki integritas tinggi dan memiliki visi dalam melakukan pembangunan di daerahnya masing-masing. Bagaimana kemudian dengan Presiden Prabowo Subianto, Bang Arief? Karena kan ini penangkapan yang dilakukan oleh KPK ini kan di era Presiden Prabowo, begitu ya. Di tengah kondisi bahwa memang ada narasi bahwa KPK ini masih dalam bayang-bayang loyalitasnya kepada era yang sebelumnya. Dalam hal ini adalah era pemerintahan Pak Jokowi. Apakah juga ada pengaruhnya dengan getolnya penangkapan-penangkapan terhadap korupsi yang dilakukan di era pemerintahan Prabowo ini? Saya kira pemberantasan korupsi di era Prabowo ini lumayan bombastis. Kita lihat misalnya Kejaksaan KPK sekarang masif menggelar OTT dan kemudian membongkar beragam kasus. Misalnya Kejaksaan membongkar kasus timah di Bangka Belitung yang selama ini didiamkan, terus kemudian kasus pajak dan lainnya dan sebagainya. Tentu ini menjadi indikator keseriusan Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi. Tentu masih ada banyak kekurangan dan banyak celah yang patut kita kritisi karena kita tidak boleh berpuas diri. Apalagi Presiden Prabowo ini masih dalam bayang-bayang Presiden Joko Widodo. Ini persepsi yang muncul di masyarakat. Tetapi makin ke belakang ini bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki independensi dalam melakukan kebijakan-kebijakan dan kadang justru bertolak belakang dengan kepentingan Pak Jokowi. Ini tentu makin mengokohkan pudarnya bayang-bayang Presiden Prabowo dari bayang-bayang Presiden Joko Widodo. Oke. Dengan endorse yang kemarin sempat dilakukan oleh Pak Jokowi begitu Bang Arief terhadap kepala daerah yang kemudian akhirnya terpilih dan menjabat pada akhirnya dicokok oleh KPK. Apakah ini juga nantinya akan punya pengaruh yang besar juga pada pandangan atau kacamata pemilih ke depan kalaupun nanti akan memilih sosok-sosok yang mendapatkan endorsement dari penguasa ataupun mantan penguasa ketika akan ada pemilihan lagi ya, kita masih akan membahasnya di 2029 begitu. Ya, apakah ada pengaruh terhadap citra atau popularitas Pak Jokowi atau partai yang didukung oleh Pak Jokowi? Tentu langsung atau tidak ada pengaruh. Tetapi bagaimana kemudian melakukan mitigasi politik isu ini tidak merembet pada diri Pak Jokowi dan Pak Jokowi. Kalau kemudian gagal, tentu ini akan berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap Jokowi maupun spektrum yang ada di lingkaran Pak Jokowi. Tentu, tetapi kita tahu bahwa Pak Jokowi ini ahli citra, bagaimana membangun citra diri dan kemudian meyakinkan masyarakat. Tetapi juga kemudian lama-kelamaan citra itu ketika tidak berdasar rekam jejak yang otentik, original, tentu akan memudarkan kepercayaan publik. Dan inilah ujian bagi Jokowi dalam mempertahankan citra dan memagari isu-isu negatif agar digerus dan menggerus kepercayaan publik terhadap dirinya. Apakah hanya citra dari seorang Jokowi saja yang kemudian bisa terdampak secara tidak langsung begitu ya? Ataukah mungkin partai-partai yang juga membersamai Pak Jokowi, termasuk partai-partai atau ketua umum partai yang menyatakan dukungannya terhadap Pak Jokowi atau kesulitan dengan Pak Jokowi meskipun memang secara langsung bukan bagian dari partai politik begitu Bang Arief? Ya, saya kira tidak ada dampak secara langsung meskipun bisa jadi akan dampak. Ya. Kalau kemudian ada terhadap partai-partai yang ada di lingkaran Pak Jokowi mendukung Jokowi, tentu bisa jadi akan selalu dikait-kaitkan, tetapi ini terlalu jauh menurut saya. Kalau kemudian ini berdampak ke Pak Jokowi, bisa ya, bisa tidak. Kalau kemudian Pak Jokowi tidak bisa melakukan antisipasi counter isu dan kemudian bagaimana isu ini agar tidak mengaitkan dengan Pak Jokowi, tentu akan berdampak. Begitu pula dengan partai politik yang dekat dengan Pak Jokowi, terutama PSI yang notabene ketua umumnya adalah anaknya. Tetapi memang terlalu jauh karena Pak Jokowi baru PSI. Tetapi
Kalau tidak dikelola, tentu isu ini akan berdampak terhadap kredibilitas terhadap PSI, karena PSI juga menjadi dalam tanda petik anak asuh Presiden Joko Widodo. Kalau kemudian ini kita analogikan serupa dan semirip bahwa kepala daerah baik itu bupati-pati maupun wali kota Madiun itu juga dalam tanda petik anak asuh Presiden Joko Widodo. Oke, meskipun bukan secara langsung ya Bang Arief Ya, ya, karena kalau kita lihat di Pati juga ini adalah kader Partai Gerindra begitu. ya. Bang, kalau kita mengamati bagaimana dicokoknya dua kepala daerah ini begitu kan, sebenarnya fenomena yang muncul saat ini apa yang paling tercermin? Apakah ini memang kegagalan personal kepala daerah atau ini juga ada masalah indikasi bahwa secara sistemik proses rekrutmen oleh partai politik begitu ini juga menjadi bermasalah karena tidak berhasil mendapatkan calon-calon pemimpin yang kemudian bersih dan sampai tidak terjerat korupsi, Bang? Ya, saya kira kalau faktor penyebabnya itu cukup kompleks, ada faktor internal, ada faktor sistem, ada faktor personalitas. Dari sistem tentu kita tahu bahwa untuk menjadi kandidat partai politik harus mendapatkan perahu politik, sementara untuk mendapatkan perahu politik itu harus bayar mahar ke partai politik. Itu di sisi lain. Di sisi lain juga ada faktor integritas personal, bagaimana seorang tokoh yang maju dalam pilkada niatnya untuk membangun daerah atau kemudian untuk memperkaya diri. Dari persoalan sistem juga tentu ada banyak masalah yang harus dibenahi. Bagaimana misalnya sistem pilkada ini agar berbiaya murah. Di sisi lain juga masyarakat juga tidak terlalu menuntut money politik dalam setiap momentum politik. Ini tentu persoalan yang kompleks, tidak bisa berdiri sendiri atau melihat dari kacamata kuda. Oke, karena memang itu tadi, karena harus mengeluarkan uang yang banyak, jadi pasti ada motif di baliknya ya, Bang Arief ya, untuk Ya, kemudian tetapi ya. saya bukan mengatakan bahwa pilkada yang mahal itu Ya. menjadi itu tergantung dari personalitas, faktor integritas pribadi menjadi penting. Tetapi juga ada faktor-faktor lain, entah sistem rekrutmen partai politik dalam memberikan dukungan yang harus membayar mahar politik, masyarakatnya yang masih doyan money politik dan lainnya dan sebagainya. Karena Mhm. kalau wacana ini karena biaya mahal, maka asumsi pemerintah elit politik yang bahwa pilkada harus dikembalikan ke DPRD itu mendapatkan justifikasi. Kalau kita melihat bagaimana kemudian kepala daerah yang dicokok oleh KPK di kondisi masyarakat ini kan seolah cepat lupa ya, Bang Arief ya. Jadi ketika ada persoalan kayak gini mungkin bisa menjadi catatan bahwa oh saya tidak akan memilih calon yang seperti ini seperti ini. Tapi kan masyarakat kalau dihadapkan dengan beberapa calon lagi untuk kemudian dipilih yang berpotensi untuk tidak korup ini kan juga cukup susah. Artinya sedianya yang menurut Bang Arief harus diperbaiki secara struktural nantinya kepala daerah ini bisa menjabat agar tidak sampai terlena akan korupsi. Ini hal-hal apa saja yang menurut Bang Arief mungkin bisa dilakukan di level entah itu partai politik dan sebagainya, Bang? Ya, di level perbaikan tentu partai politik melakukan mekanisme rekrutmen kepala daerah berbasis meritokrasi dan basis loyalitas. Tentu sebagai partai politik butuh orang-orang yang loyal. Tetapi yang harus diperbaiki tentu harus ditiadakan mahar politik atau biaya untuk mendapatkan rekomendasi dukungan partai politik. Di sisi lain, juga soal personalitas ketokohan yang harus dilihat rekam jejak mengenai integritas, bagaimana kemudian dalam melakukan kerja-kerja pemberdayaan masyarakat, kontribusi terhadap masyarakat, tidak ke depan, tidak boleh lagi orang yang datang ujuk-ujuk hanya karena kepentingan pilkada. Tetapi masyarakat harus melihat tokoh-tokoh yang maju dalam pilkada itu orang yang telah berbuat untuk masyarakatnya, orang yang telah membantu masyarakat, baik di level regulasi, level pemberdayaan, maupun advokasi. Tidak boleh kemudian kepala daerah itu ke depan orang yang drop-dropan hanya menjadi proksi-proksi kekuatan politik atau kekuatan ekonomi tertentu sehingga menjadi pemimpin yang abai terhadap masyarakatnya, abai terhadap kepentingan daerahnya. Kalau dengan begitu artinya apakah secara moral partai politik ini juga harus bertanggung jawab ketika ada kadernya yang menjadi kepala daerah kemudian terjerat korupsi, Bang? Ya, secara tidak langsung kepala partai politik memiliki tanggung jawab moral karena bagaimanapun mereka adalah kader yang maju pilkada dan diusung oleh partai politik.
Oke, ini secara tidak langsung artinya apakah kalau misalnya kemudian sudah dicokok oleh KPK, sanksi terberat dengan pemecatan sebagai kader partai politik ini cukup ideal untuk bisa dilakukan? Ya, partai politik paling banter kan kemudian setelah dicokok KPK, inkrah dipecat dari partai politik. Ya. Kalau kemudian sanksi-sanksi lain tentu ini di level penegakan hukum. Kemudian ada sanksi-sanksi hukum itu bukan ranah partai politik. Partai politik paling banter hanya memecat dari keanggotaan sebagai kader partai. Oke, itu sebagai salah satu bentuk tanggung jawab yang kemudian Ya, bisa dilakukan ya, Bang Arif ya. Oke, ya. terakhir dua pertanyaan terakhir dari saya, Bang. Ini kalau melihat langkah yang paling realistis yang mungkin saat ini masih terus dilakukan oleh KPK begitu ya, untuk bisa mencokok orang-orang di level kepala daerah. Karena kalau kita melihat kasus di Pati saja, ini kan yang diambil kan adalah uang untuk kemudian menjabat sebagai perangkat desa. Ini kan level yang paling bawah Iya. begitu, Bang Arif. Bagaimana cara menurut Bang Arif yang paling ideal dan realistis untuk bisa memutus rantai korupsi ini? Ya, kalau soal jual beli jabatan tentu yang harus diperbaiki adalah sistem rekrutmen dalam penjenjangan karir, termasuk apa kriteria yang harus jelas, kemudian indikatornya apa. Tidak boleh kemudian jabatan-jabatan publik itu berdasar faktor kedekatan atau faktor siapa yang paling nyetor banyak. Dari peristiwa ini dan banyak peristiwa lain, sistem rekrutmen jabatan publik memang selama ini menjadi tawar-menawar ekonomi, yang artinya ada uang setoran yang harus didapatkan ketika mendapat kursi tersebut. Apa yang harus diperbaiki? Tentu harus memperkuat basis meritokrasi dalam rekrutmen semua jabatan publik dari semua jenjang, dari tingkat desa hingga tingkat pusat, sehingga ruang untuk melakukan negosiasi, transaksi itu menjadi sempit. Oke, terakhir Bang Arif, untuk KPK seperti apa? Karena kan ini sudah mulai lepas nih narasi bahwa KPK masih dalam bayang-bayang loyalitasnya terhadap penguasa yang lama, tapi kan juga erat kaitannya bahwa KPK ini sering sekali dikaitkan dengan kepentingan politik, memang aksi yang dilakukan ini berkaitan soal politis dan sebagainya. Bagaimana kemudian untuk bisa memecahkan independensi KPK dengan urusan-urusan yang dikaitkan dengan politik ini, Bang? Silahkan. Ya, KPK, masyarakat melihat KPK memang hari ini skeptis karena KPK dilihat masyarakat sebagai alat politik dalam tanda petik mantan Presiden Jokowi, Joko Widodo. Tetapi dengan beberapa peristiwa ini, termasuk OTT yang dilakukan di Pati dan Madiun, ini agak menggerus. Apakah KPK independen sudah independen? Tentu ini masih menjadi pertanyaan publik karena ada beberapa kasus yang KPK justru melempem, tidak berani melakukan penyelidikan dalam beberapa kasus tersebut. Tentu ini ujian bagi KPK untuk membuktikan dirinya mereka sebagai penegak hukum, bukan sebagai alat politik, kekuatan politik tertentu. Oke, ini masih menjadi PR berat bagi KPK untuk menunjukkan independensinya ya, Bang Arif ya, agar kemudian citra bahwa memang ada urusan soal politik dan sebagainya ini tidak dikaitkan dengan ada persepsi atau anggapan bahwa KPK bisa dikendalikan dalam tanda petik oleh Presiden Jokowi. Tentu asumsi ini patah dengan dicokoknya orang-orang Jokowi, orang-orang yang diendos Jokowi dalam pilkada kemarin juga menjadi pembacaan publik bahwa peran dan pengaruh Jokowi makin tergerus. Orang-orang yang dia endorse, orang-orang yang dia dukung justru terjerat kasus korupsi seperti yang terjadi di Pati dan Madiun. Penangkapan Bupati Pati dan Wali Kota Madiun kembali mengguncang kepercayaan publik terhadap kepala daerah Tribuners. Dua figur yang sebelumnya aktif membangun citra di ruang publik ini kini harus berhadapan dengan proses hukum. Menariknya, keduanya sempat dikaitkan dengan endorse politik dari mantan Presiden Joko Widodo yang pada masanya memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam peta politik nasional dan juga daerah. Situasi ini kemudian beririsan dengan kritik lama terhadap KPK yang dalam beberapa tahun terakhir kerap disebut tidak lagi sepenuhnya independen serta dinilai berada dalam bayang-bayang kekuasaan politik. Lalu bagaimana melihat dan membaca penangkapan dua kepala daerah ini? Adakah pengaruh endorse Jokowi merusak citra eks-presiden dan mempengaruhi publik? Saya akan membahasnya bersama dengan saya, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Bang Arif Nurul Imam. Bang Arif, selamat siang. Terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik, Bang?
Selamat siang, Mbak. Alhamdulillah kabar baik dan selamat kepada penonton Tribun. Ya, terima kasih menyempatkan waktunya hari ini berdiskusi bersama dengan saya, Bang Arif. Kita akan membahas dalam konteks politik lebih dalam nanti mengenai penangkapan kepala daerah ini. Tapi sebelumnya saya ingin minta pengantar terlebih dahulu. Bagaimana Bang Arif ini melihat penangkapan yang dilakukan oleh KPK dalam OTT begitu ya, terhadap dua kepala daerah sekaligus bersamaan, Bang? Silahkan. Ya, terkait peristiwa penangkapan kepala daerah, yakni Bupati Pati Sadewo dan Wali Kota Madiun, tentu ini menjadi presiden yang terus berulang, di mana KPK selaku penegak hukum melakukan penangkapan terhadap para pejabat-pejabat kepala daerah, dan saya kira ini tidak hanya terjadi sekali dua kali, ada peristiwa yang selalu berulang. Menariknya dari peristiwa penangkap OTT ini yang dilakukan oleh KPK ini kemarin dalam pilkada kemarin dikaitkan dengan endorsement Presiden Joko Widodo. Dua tokoh ini yang menjadi kepala daerah Bupati Pati dan Wali Kota Madiun kemarin dalam pilkada diendorse dan didukung oleh Presiden Jokowi. Lantas kemudian muncul pertanyaan publik, kenapa bupati atau kepala daerah yang di-endorse Jokowi justru kena cokok KPK, padahal di sisi lain ada persepsi atau anggapan bahwa KPK bisa dikendalikan dalam tanda petik oleh Presiden Jokowi. Tentu asumsi ini patah jika melihat dua presiden OTT KPK yang menangkap Bupati Pati dan Wali Kota Madiun. Saya kira ini sebagai pengantar diskusi pada kesempatan siang hari ini. Oke. Kalau kita membaca tadi ini bisa dikatakan bahwa narasi bahwa endorse dari Jokowi ini mengamankan ya dalam tanda kutip ya Bang Arif ya agar para kepala daerah ini tidak dicokok oleh KPK dan tidak diamankan oleh KPK. Artinya secara politik dengan penangkapan dari KPK ini punya pesan yang besar bahwa memang independensi KPK ini masih terjaga dengan baik. Iya, terkait peristiwa pencokokan KPK terhadap orang-orang yang di-endorse Jokowi itu memiliki beberapa makna. Pertama, tentu independensi KPK kembali mendapat kepercayaan publik, mengingat selama ini stigma yang beredar atau persepsi masyarakat terhadap KPK hanya dijadikan alat politik Jokowi. Di satu sisi untuk mengamankan orang-orang Jokowi, dan di sisi lain KPK digunakan untuk menggencet atau melawan lawan-lawan politiknya. Tafsir kedua tentu bahwa dengan dicokoknya orang-orang Jokowi, orang-orang yang di-endorse Jokowi dalam pilkada kemarin juga menjadi pembacaan publik bahwa peran dan pengaruh Jokowi makin tergerus atau pengaruhnya makin hilang. Ini tentu wajar karena kekuatan Jokowi di dalam beberapa waktu sebelumnya merupakan karena kekuatan sebagai presiden, di mana presiden memiliki otoritas dan kewenangan. Hari ini Jokowi adalah masyarakat biasa yang tidak memiliki kewenangan dan otoritas, hanya mengandalkan jejaring politik dan kemudian pengaruh-pengaruh politiknya. Dan kemudian dari dua peristiwa OTT KPK tersebut membuktikan bahwa pengaruh Jokowi khususnya dalam penegakan hukum semakin tergerus. Dengan penangkapan yang dilakukan oleh KPK ini secara politis atau citra politis dari Jokowi bagaimana Bang Arif? Apakah ini juga sekaligus semakin menurunkan citra politik dari Jokowi yang mana kita tahu sejak tidak lagi menjadi presiden ini kan masalah bertubi-tubi masuk, narasi-narasi negatif juga terus masuk kepada mantan presiden ini? Ya, terkait kemudian citra atau persepsi terhadap Presiden Jokowi, tentu ini langsung atau tidak akan berdampak terhadap Jokowi dan lingkungan Pak Jokowi, orang-orang yang dekat Pak Jokowi. Karena citra orang-orang yang didukung Jokowi kemudian bermasalah secara hukum tentu akan mengurangi kepercayaan publik terhadap Pak Jokowi. Dan ini tentu menjadi PR bagi Jokowi bagaimana agar citranya tidak tergerus akibat orang-orang yang dia endorse, orang-orang yang dia dukung justru terjerat kasus korupsi seperti yang terjadi di Pati dan Madiun. Bagaimana citra kemudian Pak Jokowi setelah penangkapan
KPK ini oleh KPK ini tentu langsung atau tidak menggerus kepercayaan publik terhadap Jokowi, bahwa Jokowi juga tidak atau setidaknya orang-orang yang di-endorse Jokowi juga bukan orang-orang yang memiliki integritas tinggi dan memiliki visi dalam melakukan pembangunan di daerahnya masing-masing. Bagaimana kemudian dengan Presiden Prabowo Subianto, Bang Arief? Karena kan ini penangkapan yang dilakukan oleh KPK ini kan di era Presiden Prabowo, begitu ya. Di tengah kondisi bahwa memang ada narasi bahwa KPK ini masih dalam bayang-bayang loyalitasnya kepada era yang sebelumnya. Dalam hal ini adalah era pemerintahan Pak Jokowi. Apakah juga ada pengaruhnya dengan getolnya penangkapan-penangkapan terhadap korupsi yang dilakukan di era pemerintahan Prabowo ini? Saya kira pemberantasan korupsi di era Prabowo ini lumayan bombastis. Kita lihat misalnya Kejaksaan KPK sekarang masif menggelar OTT dan kemudian membongkar beragam kasus. Misalnya Kejaksaan membongkar kasus timah di Bangka Belitung yang selama ini didiamkan, terus kemudian kasus apa pajak dan lainnya dan sebagainya. Tentu ini menjadi indikator keseriusan Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi. Tentu masih ada banyak kekurangan dan banyak celah yang patut kita kritisi karena kita tidak boleh berpuas diri. Apalagi Presiden Prabowo ini masih dalam bayang-bayang Presiden Joko Widodo. Ini persepsi yang muncul di masyarakat. Tetapi makin ke belakang ini bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki independensi dalam melakukan kebijakan-kebijakan dan kadang justru bertolak belakang dengan kepentingan Pak Jokowi. Ini tentu makin mengokohkan pudarnya bayang-bayang Presiden Prabowo dari bayang-bayang Presiden Joko Widodo. Oke. Dengan endorse yang kemarin sempat dilakukan oleh Pak Jokowi begitu Bang Arief terhadap kepala daerah yang kemudian akhirnya terpilih dan menjabat pada akhirnya dicokok oleh KPK, apakah ini juga nantinya akan punya pengaruh yang besar juga pada pandangan atau kacamata pemilih ke depan kalaupun nanti akan memilih sosok-sosok yang mendapatkan endorsement dari penguasa ataupun mantan penguasa ketika akan ada pemilihan lagi ya, kita masih akan membahasnya di 2029 begitu. Ya, apakah ada pengaruh terhadap citra atau popularitas Pak Jokowi atau partai yang didukung oleh Pak Jokowi? Tentu langsung atau tidak ada pengaruh. Tetapi bagaimana kemudian melakukan mitigasi politik isu ini tidak merembet pada diri Pak Jokowi dan Pak Jokowi. Kalau kemudian gagal, tentu ini akan berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap Jokowi maupun spektrum yang ada di lingkaran Pak Jokowi. Tentu, tetapi kita tahu bahwa Pak Jokowi ini ahli citra, bagaimana membangun citra diri dan kemudian meyakinkan masyarakat. Tetapi juga kemudian lama-kelamaan citra itu ketika tidak berdasar rekam jejak yang otentik, original, tentu akan memudarkan kepercayaan publik. Dan inilah ujian bagi Jokowi dalam mempertahankan citra dan memagari isu-isu negatif agar digerus dan menggerus kepercayaan publik terhadap dirinya. Apakah hanya citra dari seorang Jokowi saja yang kemudian bisa terdampak secara tidak langsung begitu ya? Ataukah mungkin partai-partai yang juga membersamai Pak Jokowi, termasuk partai-partai atau ketua umum partai yang menyatakan dukungannya terhadap Pak Jokowi atau kesulitan dengan Pak Jokowi meskipun memang secara langsung bukan bagian dari partai politik begitu Bang Arief? Ya, saya kira tidak ada dampak secara langsung meskipun bisa jadi akan dampak. Ya. Kalau kemudian ada terhadap partai-partai yang ada di lingkaran Pak Jokowi mendukung Jokowi, tentu bisa jadi akan selalu dikait-kaitkan, tetapi ini terlalu jauh menurut saya. Kalau kemudian ini berdampak ke Pak Jokowi, bisa ya, bisa tidak. Kalau kemudian Pak Jokowi tidak bisa melakukan antisipasi counter isu dan kemudian bagaimana isu ini agar tidak mengaitkan dengan Pak Jokowi tentu akan berdampak. Begitu pula dengan partai politik yang dekat dengan Pak Jokowi, terutama PSI yang notabene ketua umumnya adalah anaknya. Tetapi memang terlalu jauh karena Pak Jokowi baru PSI. Tetapi
Kalau tidak dikelola, tentu isu ini akan berdampak terhadap kredibilitas terhadap PSI, karena PSI juga menjadi dalam tanda petik anak asuh Presiden Joko Widodo. Kalau kemudian ini kita analogikan serupa dan semirip bahwa kepala daerah baik itu bupati-pati maupun wali kota Madiun itu juga dalam tanda petik anak asuh Presiden Joko Widodo. Oke, meskipun bukan secara langsung ya Bang Arif Ya, ya, karena kalau kita lihat di Pati juga ini adalah kader Partai Gerindra begitu. ya. Bang, kalau kita mengamati bagaimana dicokoknya dua kepala daerah ini begitu kan, sebenarnya fenomena yang muncul saat ini apa yang paling tercermin? Apakah ini memang kegagalan personal kepala daerah atau ini juga ada masalah indikasi bahwa secara sistemik proses rekrutmen oleh partai politik begitu ini juga menjadi bermasalah karena tidak berhasil mendapatkan calon-calon pemimpin yang kemudian bersih dan sampai tidak terjerat korupsi, Bang? Ya, saya kira kalau faktor penyebabnya itu cukup kompleks, ada faktor internal, ada faktor sistem, ada faktor personalitas. Dari sistem tentu kita tahu bahwa untuk menjadi kandidat partai politik harus mendapatkan perahu politik, sementara untuk mendapatkan perahu politik itu harus bayar mahar ke partai politik. Itu di sisi lain. Di sisi lain juga ada faktor integritas personal, bagaimana seorang tokoh yang maju dalam pilkada niatnya untuk membangun daerah atau kemudian untuk memperkaya diri. Dari persoalan sistem juga tentu ada banyak masalah yang harus dibenahi. Bagaimana misalnya sistem pilkada ini agar berbiaya murah. Di sisi lain juga masyarakat juga tidak terlalu menuntut money politik dalam setiap momentum politik. Ini tentu persoalan yang kompleks, tidak bisa berdiri sendiri atau melihat dari kacamata kuda. Oke, karena memang itu tadi, karena harus mengeluarkan uang yang banyak, jadi pasti ada motif di baliknya ya, Bang Arif ya, untuk Ya, kemudian tetapi ya. saya bukan mengatakan bahwa pilkada yang mahal itu Ya. menjadi itu tergantung dari personalitas, faktor integritas pribadi menjadi penting. Tetapi juga ada faktor-faktor lain, entah sistem rekrutmen partai politik dalam memberikan dukungan yang harus membayar mahar politik, masyarakatnya yang masih doyan money politik dan lainnya dan sebagainya. Karena Mhm. kalau wacana ini karena biaya mahal, maka asumsi pemerintah elit politik yang bahwa pilkada harus dikembalikan ke DPRD itu mendapatkan justifikasi. Kalau kita melihat bagaimana kemudian kepala daerah yang dicokok oleh KPK di kondisi masyarakat ini kan seolah cepat lupa ya, Bang Arif ya. Jadi ketika ada persoalan kayak gini mungkin bisa menjadi catatan bahwa oh saya tidak akan memilih calon yang seperti ini seperti ini. Tapi kan masyarakat kalau dihadapkan dengan beberapa calon lagi untuk kemudian dipilih yang berpotensi untuk tidak korup ini kan juga cukup susah. Artinya sedianya yang menurut Bang Arif harus diperbaiki secara struktural nantinya kepala daerah ini bisa menjabat agar tidak sampai terlena akan korupsi. Ini hal-hal apa saja yang menurut Bang Arif mungkin bisa dilakukan di level entah itu partai politik dan sebagainya, Bang? Ya, di level perbaikan tentu partai politik melakukan mekanisme rekrutmen kepala daerah berbasis meritokrasi dan basis loyalitas. Tentu sebagai partai politik butuh orang-orang yang loyal. Tetapi yang harus diperbaiki tentu harus ditiadakan mahar politik atau biaya untuk mendapatkan rekomendasi dukungan partai politik. Di sisi lain, juga soal personalitas ketokohan yang harus dilihat rekam jejak mengenai integritas, bagaimana kemudian dalam melakukan kerja-kerja pemberdayaan masyarakat, kontribusi terhadap masyarakat, tidak ke depan, tidak boleh lagi orang yang datang ujuk-ujuk hanya karena kepentingan pilkada. Tetapi masyarakat harus melihat tokoh-tokoh yang maju dalam pilkada itu orang yang telah berbuat untuk masyarakatnya, orang yang telah membantu masyarakat, baik di level regulasi, level pemberdayaan, maupun advokasi. Tidak boleh kemudian kepala daerah itu ke depan orang yang drop-dropan hanya menjadi proksi-proksi kekuatan politik atau kekuatan ekonomi tertentu sehingga menjadi pemimpin yang abai terhadap masyarakatnya, abai terhadap kepentingan daerahnya. Kalau dengan begitu artinya apakah secara moral partai politik ini juga harus bertanggung jawab ketika ada kadernya yang menjadi kepala daerah kemudian terjerat korupsi, Bang? Ya, secara tidak langsung kepala partai politik memiliki tanggung jawab moral karena bagaimanapun mereka adalah kader yang maju pilkada dan diusung oleh partai politik.
Oke, ini secara tidak langsung artinya, apakah kalau misalnya kemudian sudah dicokok oleh KPK, sanksi terberat dengan pemecatan sebagai kader partai politik ini cukup ideal untuk bisa dilakukan? Ya, partai politik paling banter kan kemudian setelah dicokok KPK, inkrah dipecat dari partai politik. Ya. Kalau kemudian sanksi-sanksi lain tentu ini di level penegakan hukum. Kemudian ada sanksi-sanksi hukum itu bukan ranah partai politik. Partai politik paling banter hanya memecat dari keanggotaan sebagai kader partai. Oke, itu sebagai salah satu bentuk tanggung jawab yang kemudian Ya, bisa dilakukan ya, Bang Arief ya. Oke, ya. terakhir dua pertanyaan terakhir dari saya, Bang. Ini kalau melihat langkah yang paling realistis yang mungkin saat ini masih terus dilakukan oleh KPK begitu ya, untuk bisa mencokok orang-orang di level kepala daerah. Karena kalau kita melihat kasus di Pati saja, ini kan yang diambil kan adalah uang untuk kemudian menjabat sebagai perangkat desa. Ini kan level yang paling bawah Iya. begitu, Bang Arief. Bagaimana cara menurut Bang Arief yang paling ideal dan realistis untuk bisa memutus rantai korupsi ini? Ya, kalau soal jual beli jabatan tentu yang harus diperbaiki adalah sistem rekrutmen dalam penjenjangan karir, termasuk apa kriteria yang harus jelas, kemudian indikatornya apa. Tidak boleh kemudian jabatan-jabatan publik itu berdasar faktor kedekatan atau faktor siapa yang paling nyetor banyak. Dari peristiwa ini dan banyak peristiwa lain, sistem rekrutmen jabatan publik memang selama ini menjadi tawar-menawar ekonomi, yang artinya ada uang setoran yang harus didapatkan ketika mendapat kursi tersebut. Apa yang harus diperbaiki? Tentu harus memperkuat basis meritokrasi dalam rekrutmen semua jabatan publik dari semua jenjang, dari tingkat desa hingga tingkat pusat, sehingga ruang untuk melakukan negosiasi, transaksi itu menjadi sempit. Oke, terakhir Bang Arief, untuk KPK seperti apa? Karena kan ini sudah mulai lepas nih narasi bahwa KPK masih dalam bayang-bayang loyalitasnya terhadap penguasa yang lama, tapi kan juga erat kaitannya bahwa KPK ini sering sekali dikaitkan dengan kepentingan politik, memang aksi yang dilakukan ini berkaitan soal politis dan sebagainya. Bagaimana kemudian untuk bisa memecahkan independensi KPK dengan urusan-urusan yang dikaitkan dengan politik ini, Bang? Silahkan. Ya, KPK, masyarakat melihat KPK memang hari ini skeptis karena KPK dilihat masyarakat sebagai alat politik dalam tanda petik mantan Presiden Jokowi, Joko Widodo. Tetapi dengan beberapa peristiwa ini, termasuk OTT yang dilakukan di Pati dan Madiun, ini agak menggerus. Apakah KPK independen sudah independen? Tentu ini masih menjadi pertanyaan publik karena ada beberapa kasus yang KPK justru melempem, tidak berani melakukan penyelidikan dalam beberapa kasus tersebut. Tentu ini ujian bagi KPK untuk membuktikan dirinya mereka sebagai penegak hukum, bukan sebagai alat politik, kekuatan politik tertentu. Oke, ini masih menjadi PR berat bagi KPK untuk menunjukkan independensinya ya, Bang Arief ya, agar kemudian citra bahwa memang ada urusan soal politik dan sebagainya ini tidak dikaitkan dengan ada persepsi atau anggapan bahwa KPK bisa dikendalikan dalam tanda petik oleh Presiden Jokowi. Tentu asumsi ini patah dengan dicokoknya orang-orang Jokowi, orang-orang yang diendos Jokowi dalam pilkada kemarin juga menjadi pembacaan publik bahwa peran dan pengaruh Jokowi makin tergerus. Orang-orang yang dia endorse, orang-orang yang dia dukung justru terjerat kasus korupsi seperti yang terjadi di Pati dan Madiun. Penangkapan Bupati Pati dan Wali Kota Madiun kembali mengguncang kepercayaan publik terhadap kepala daerah Tribuners. Dua figur yang sebelumnya aktif membangun citra di ruang publik ini kini harus berhadapan dengan proses hukum. Menariknya, keduanya sempat dikaitkan dengan endorse politik dari mantan Presiden Joko Widodo yang pada masanya memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam peta politik nasional dan juga daerah. Situasi ini kemudian beririsan dengan kritik lama terhadap KPK yang dalam beberapa tahun terakhir kerap disebut tidak lagi sepenuhnya independen serta dinilai berada dalam bayang-bayang kekuasaan politik. Lalu bagaimana melihat dan membaca penangkapan dua kepala daerah ini? Adakah pengaruh endorse Jokowi merusak citra eks-presiden dan mempengaruhi publik? Saya akan membahasnya bersama dengan saya, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Bang Arief Nurul Imam. Bang Arief, selamat siang. Terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik, Bang?
Selamat siang, Mbak. Alhamdulillah kabar baik dan selamat kepada penonton Tribun. Ya, terima kasih menyempatkan waktunya hari ini berdiskusi bersama dengan saya, Bang Arif. Kita akan membahas dalam konteks politik lebih dalam nanti mengenai penangkapan kepala daerah ini. Tapi sebelumnya saya ingin minta pengantar terlebih dahulu. Bagaimana Bang Arif ini melihat penangkapan yang dilakukan oleh KPK dalam OTT begitu ya, terhadap dua kepala daerah sekaligus bersamaan, Bang? Silahkan. Ya, terkait peristiwa penangkapan kepala daerah, yakni Bupati Pati Sadewo dan Wali Kota Madiun, tentu ini menjadi presiden yang terus berulang, di mana KPK selaku penegak hukum melakukan penangkapan terhadap para pejabat-pejabat kepala daerah, dan saya kira ini tidak hanya terjadi sekali dua kali, ada peristiwa yang selalu berulang. Menariknya dari peristiwa penangkap OTT ini yang dilakukan oleh KPK ini kemarin dalam pilkada kemarin dikaitkan dengan endorsement Presiden Joko Widodo. Dua tokoh ini yang menjadi kepala daerah Bupati Pati dan Wali Kota Madiun kemarin dalam pilkada di-endorse dan didukung oleh Presiden Jokowi. Lantas kemudian muncul pertanyaan publik, kenapa bupati atau kepala daerah yang di-endorse Jokowi justru kena cokok KPK, padahal di sisi lain ada persepsi atau anggapan bahwa KPK bisa dikendalikan dalam tanda petik oleh Presiden Jokowi. Tentu asumsi ini patah jika melihat dua presiden OTT KPK yang menangkap Bupati Pati dan Wali Kota Madiun. Saya kira ini sebagai pengantar diskusi pada kesempatan siang hari ini. Oke. Kalau kita membaca tadi ini bisa dikatakan bahwa narasi bahwa endorse dari Jokowi ini mengamankan ya dalam tanda kutip ya Bang Arif ya, agar para kepala daerah ini tidak dicokok oleh KPK dan tidak diamankan oleh KPK. Artinya secara politik dengan penangkapan dari KPK ini punya pesan yang besar bahwa memang independensi KPK ini masih terjaga dengan baik. Iya, terkait peristiwa pencokokan KPK terhadap orang-orang yang di-endorse Jokowi itu memiliki beberapa makna. Pertama, tentu independensi KPK kembali mendapat kepercayaan publik, mengingat selama ini stigma yang beredar atau persepsi masyarakat terhadap KPK hanya dijadikan alat politik Jokowi. Di satu sisi untuk mengamankan orang-orang Jokowi, dan di sisi lain KPK digunakan untuk menggencet atau melawan lawan-lawan politiknya. Tafsir kedua tentu bahwa dengan dicokoknya orang-orang Jokowi, orang-orang yang di-endorse Jokowi dalam pilkada kemarin juga menjadi pembacaan publik bahwa peran dan pengaruh Jokowi makin tergerus atau pengaruhnya makin hilang. Ini tentu wajar karena kekuatan Jokowi di dalam beberapa waktu sebelumnya merupakan karena kekuatan sebagai presiden, di mana presiden memiliki otoritas dan kewenangan. Hari ini Jokowi adalah masyarakat biasa yang tidak memiliki kewenangan dan otoritas, hanya mengandalkan jejaring politik dan kemudian pengaruh-pengaruh politiknya. Dan kemudian dari dua peristiwa OTT KPK tersebut membuktikan bahwa pengaruh Jokowi khususnya dalam penegakan hukum semakin tergerus. Dengan penangkapan yang dilakukan oleh KPK ini secara politis atau citra politis dari Jokowi, bagaimana Bang Arif? Apakah ini juga sekaligus semakin menurunkan citra politik dari Jokowi, yang mana kita tahu sejak tidak lagi menjadi presiden kan masalah bertubi-tubi masuk, narasi-narasi negatif juga terus masuk kepada mantan presiden ini? Ya, terkait kemudian citra atau persepsi terhadap Presiden Jokowi, tentu ini langsung atau tidak akan berdampak terhadap Jokowi dan lingkungan Pak Jokowi, orang-orang yang dekat Pak Jokowi. Karena citra orang-orang yang didukung Jokowi kemudian bermasalah secara hukum tentu akan mengurangi kepercayaan publik terhadap Pak Jokowi. Dan ini tentu menjadi PR bagi Jokowi, bagaimana agar citranya tidak tergerus akibat orang-orang yang dia endorse, orang-orang yang dia dukung justru terjerat kasus korupsi seperti yang terjadi di Pati dan Madiun. Bagaimana citra kemudian Pak Jokowi setelah penangkapan
KPK ini oleh KPK ini tentu langsung atau tidak menggerus kepercayaan publik terhadap Jokowi, bahwa Jokowi juga tidak atau setidaknya orang-orang yang di-endorse Jokowi juga bukan orang-orang yang memiliki integritas tinggi dan memiliki visi dalam melakukan pembangunan di daerahnya masing-masing. Bagaimana kemudian dengan Presiden Prabowo Subianto, Bang Arief? Karena kan ini penangkapan yang dilakukan oleh KPK ini kan di era Presiden Prabowo, begitu ya. Di tengah kondisi bahwa memang ada narasi bahwa KPK ini masih dalam bayang-bayang loyalitasnya kepada era yang sebelumnya. Dalam hal ini adalah era pemerintahan Pak Jokowi. Apakah juga ada pengaruhnya dengan getolnya penangkapan-penangkapan terhadap korupsi yang dilakukan di era pemerintahan Prabowo ini? Saya kira pemberantasan korupsi di era Prabowo ini lumayan bombastis. Kita lihat misalnya Kejaksaan KPK sekarang masif menggelar OTT dan kemudian membongkar beragam kasus. Misalnya Kejaksaan membongkar kasus timah di Bangka Belitung yang selama ini didiamkan, terus kemudian kasus apa pajak dan lainnya dan sebagainya. Tentu ini menjadi indikator keseriusan Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi. Tentu masih ada banyak kekurangan dan banyak celah yang patut kita kritisi karena kita tidak boleh berpuas diri. Apalagi Presiden Prabowo ini masih dalam bayang-bayang Presiden Joko Widodo. Ini persepsi yang muncul di masyarakat. Tetapi makin ke belakang ini bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki independensi dalam melakukan kebijakan-kebijakan dan kadang justru bertolak belakang dengan kepentingan Pak Jokowi. Ini tentu makin mengokohkan pudarnya bayang-bayang Presiden Prabowo dari bayang-bayang Presiden Joko Widodo. Oke. Dengan endorse yang kemarin sempat dilakukan oleh Pak Jokowi begitu Bang Arief terhadap kepala daerah yang kemudian akhirnya terpilih dan menjabat pada akhirnya dicokok oleh KPK, apakah ini juga nantinya akan punya pengaruh yang besar juga pada pandangan atau kacamata pemilih ke depan kalaupun nanti akan memilih sosok-sosok yang mendapatkan endorsement dari penguasa ataupun mantan penguasa ketika akan ada pemilihan lagi ya, kita masih akan membahasnya di 2029 begitu. Ya, apakah ada pengaruh terhadap citra atau popularitas Pak Jokowi atau partai yang didukung oleh Pak Jokowi? Tentu langsung atau tidak ada pengaruh. Tetapi bagaimana kemudian melakukan mitigasi politik isu ini tidak merembet pada diri Pak Jokowi dan Pak Jokowi. Kalau kemudian gagal, tentu ini akan berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap Jokowi maupun spektrum yang ada di lingkaran Pak Jokowi. Tentu, tetapi kita tahu bahwa Pak Jokowi ini ahli citra, bagaimana membangun citra diri dan kemudian meyakinkan masyarakat. Tetapi juga kemudian lama-kelamaan citra itu ketika tidak berdasar rekam jejak yang otentik, original, tentu akan memudarkan kepercayaan publik. Dan inilah ujian bagi Jokowi dalam mempertahankan citra dan memagari isu-isu negatif agar digerus dan menggerus kepercayaan publik terhadap dirinya. Apakah hanya citra dari seorang Jokowi saja yang kemudian bisa terdampak secara tidak langsung begitu ya? Ataukah mungkin partai-partai yang juga membersamai Pak Jokowi, termasuk partai-partai atau ketua umum partai yang menyatakan dukungannya terhadap Pak Jokowi atau kesulitan dengan Pak Jokowi meskipun memang secara langsung bukan bagian dari partai politik begitu Bang Arief? Ya, saya kira tidak ada dampak secara langsung meskipun bisa jadi akan dampak. Ya. Kalau kemudian ada terhadap partai-partai yang ada di lingkaran Pak Jokowi mendukung Jokowi, tentu bisa jadi akan selalu dikait-kaitkan, tetapi ini terlalu jauh menurut saya. Kalau kemudian ini berdampak ke Pak Jokowi, bisa ya, bisa tidak. Kalau kemudian Pak Jokowi tidak bisa melakukan antisipasi counter isu dan kemudian bagaimana isu ini agar tidak mengaitkan dengan Pak Jokowi, tentu akan berdampak. Begitu pula dengan partai politik yang dekat dengan Pak Jokowi, terutama PSI yang notabene ketua umumnya adalah anaknya. Tetapi memang terlalu jauh karena Pak Jokowi baru PSI. Tetapi
Kalau tidak dikelola, tentu isu ini akan berdampak terhadap kredibilitas terhadap PSI, karena PSI juga menjadi dalam tanda petik anak asuh Presiden Joko Widodo. Kalau kemudian ini kita analogikan serupa dan semirip bahwa kepala daerah baik itu bupati-pati maupun wali kota Madiun itu juga dalam tanda petik anak asuh Presiden Joko Widodo. Oke, meskipun bukan secara langsung ya Bang Arief Ya, ya, karena kalau kita lihat di Pati juga ini adalah kader Partai Gerindra begitu. ya. Bang, kalau kita mengamati bagaimana dicokoknya dua kepala daerah ini begitu kan, sebenarnya fenomena yang muncul saat ini apa yang paling tercermin? Apakah ini memang kegagalan personal kepala daerah atau ini juga ada masalah indikasi bahwa secara sistemik proses rekrutmen oleh partai politik begitu ini juga menjadi bermasalah karena tidak berhasil mendapatkan calon-calon pemimpin yang kemudian bersih dan sampai tidak terjerat korupsi, Bang? Ya, saya kira kalau faktor penyebabnya itu cukup kompleks, ada faktor internal, ada faktor sistem, ada faktor personalitas. Dari sistem tentu kita tahu bahwa untuk menjadi kandidat partai politik harus mendapatkan perahu politik, sementara untuk mendapatkan perahu politik itu harus bayar mahar ke partai politik. Itu di sisi lain. Di sisi lain juga ada faktor integritas personal, bagaimana seorang tokoh yang maju dalam pilkada niatnya untuk membangun daerah atau kemudian untuk memperkaya diri. Dari persoalan sistem juga tentu ada banyak masalah yang harus dibenahi. Bagaimana misalnya sistem pilkada ini agar berbiaya murah. Di sisi lain juga masyarakat juga tidak terlalu menuntut money politik dalam setiap momentum politik. Ini tentu persoalan yang kompleks, tidak bisa berdiri sendiri atau melihat dari kacamata kuda. Oke, karena memang itu tadi, karena harus mengeluarkan uang yang banyak, jadi pasti ada motif di baliknya ya, Bang Arief ya, untuk Ya, kemudian tetapi ya. saya bukan mengatakan bahwa pilkada yang mahal itu Ya. menjadi itu tergantung dari personalitas, faktor integritas pribadi menjadi penting. Tetapi juga ada faktor-faktor lain, entah sistem rekrutmen partai politik dalam memberikan dukungan yang harus membayar mahar politik, masyarakatnya yang masih doyan money politik dan lainnya dan sebagainya. Karena Mhm. kalau wacana ini karena biaya mahal, maka asumsi pemerintah elit politik yang bahwa pilkada harus dikembalikan ke DPRD itu mendapatkan justifikasi. Mhm. Kalau kita melihat bagaimana kemudian kepala daerah yang dicokok oleh KPK di kondisi masyarakat ini kan seolah cepat lupa ya, Bang Arief ya. Jadi ketika ada persoalan kayak gini mungkin bisa menjadi catatan bahwa oh saya tidak akan memilih calon yang seperti ini seperti ini. Tapi kan masyarakat kalau dihadapkan dengan beberapa calon lagi untuk kemudian dipilih yang berpotensi untuk tidak korup ini kan juga cukup susah. Artinya sedianya yang menurut Bang Arief harus diperbaiki secara struktural nantinya kepala daerah ini bisa menjabat agar tidak sampai terlena akan korupsi. Ini hal-hal apa saja yang menurut Bang Arief mungkin bisa dilakukan di level entah itu partai politik dan sebagainya, Bang? Ya, di level perbaikan tentu partai politik melakukan mekanisme rekrutmen kepala daerah berbasis meritokrasi dan basis loyalitas. Tentu sebagai partai politik butuh orang-orang yang loyal. Tetapi yang harus diperbaiki tentu harus ditiadakan mahar politik atau biaya untuk mendapatkan rekomendasi dukungan partai politik. Di sisi lain, juga soal personalitas ketokohan yang harus dilihat rekam jejak mengenai integritas, bagaimana kemudian dalam melakukan kerja-kerja pemberdayaan masyarakat, kontribusi terhadap masyarakat, tidak ke depan tidak boleh lagi orang yang datang ujuk-ujuk hanya karena kepentingan pilkada. Tetapi masyarakat harus melihat tokoh-tokoh yang maju dalam pilkada itu orang yang telah berbuat untuk masyarakatnya, orang yang telah membantu masyarakat baik di level regulasi, level pemberdayaan maupun advokasi. Tidak boleh kemudian kepala daerah itu ke depan orang yang drop-dropan hanya menjadi proksi-proksi kekuatan politik atau kekuatan ekonomi tertentu sehingga menjadi pemimpin yang abai terhadap masyarakatnya, abai terhadap kepentingan daerahnya. Kalau dengan begitu artinya apakah secara moral partai politik ini juga harus bertanggung jawab ketika ada kadernya yang menjadi kepala daerah kemudian terjerat korupsi, Bang? Ya, secara tidak langsung kepala partai politik memiliki tanggung jawab moral karena bagaimanapun mereka adalah kader yang maju pilkada dan diusung oleh partai politik.
Oke, ini secara tidak langsung artinya apakah kalau misalnya kemudian sudah dicokok oleh KPK, sanksi terberat dengan pemecatan sebagai kader partai politik ini cukup ideal untuk bisa dilakukan? Ya, partai politik paling banter kan kemudian setelah dicokok KPK, inkrah dipecat dari partai politik. Ya. Kalau kemudian sanksi-sanksi lain tentu ini di level penegakan hukum. Mhm. Kemudian ada sanksi-sanksi hukum itu bukan ranah partai politik. Partai politik paling banter hanya memecat dari keanggotaan sebagai kader partai. Oke, itu sebagai salah satu bentuk tanggung jawab yang kemudian Ya, bisa dilakukan ya, Bang Arif ya. Oke, ya. terakhir dua pertanyaan terakhir dari saya, Bang. Ini kalau melihat langkah yang paling realistis yang mungkin saat ini masih terus dilakukan oleh KPK begitu ya, untuk bisa mencokok orang-orang di level kepala daerah. Karena kalau kita melihat kasus di Pati saja, ini kan yang diambil kan adalah uang untuk kemudian menjabat sebagai perangkat desa. Ini kan level yang paling bawah Iya. begitu Bang Arif. Bagaimana cara menurut Bang Arif yang paling ideal dan realistis untuk bisa memutus rantai korupsi ini? Ya, kalau soal jual beli jabatan tentu yang harus diperbaiki adalah sistem rekrutmen dalam penjenjangan karir, termasuk apa kriteria yang harus jelas, kemudian indikatornya apa. Tidak boleh kemudian jabatan-jabatan publik itu berdasar faktor kedekatan atau faktor siapa yang paling nyetor banyak. Hmm. Dari peristiwa ini dan banyak peristiwa lain, sistem rekrutmen jabatan publik memang selama ini menjadi tawar-menawar ekonomi, yang artinya ada uang setoran yang harus didapatkan ketika mendapatkan kursi tersebut. Apa yang harus diperbaiki? Tentu harus memperkuat basis meritokrasi dalam rekrutmen semua jabatan publik dari semua jenjang, dari tingkat desa hingga tingkat pusat, sehingga ruang untuk melakukan negosiasi transaksi itu menjadi sempit. Oke, terakhir Bang Arif untuk KPK seperti apa? Karena kan ini sudah mulai lepas nih narasi bahwa KPK masih dalam bayang-bayang loyalitasnya terhadap penguasa yang lama, tapi kan juga erat kaitannya bahwa KPK ini sering sekali dikaitkan dengan kepentingan politik, memang aksi yang dilakukan ini berkaitan soal politis dan sebagainya. Bagaimana kemudian untuk bisa memecahkan independensi KPK dengan urusan-urusan yang dikaitkan dengan politik ini, Bang? Silahkan. Ya, KPK, masyarakat melihat KPK memang hari ini skeptis karena KPK dilihat masyarakat sebagai alat politik dalam tanda petik mantan Presiden Jokowi, Joko Widodo. Tetapi dengan beberapa peristiwa ini, termasuk OTT yang dilakukan di Pati dan Madiun, ini agak menggerus. Apakah KPK independen sudah independen? Tentu ini masih menjadi pertanyaan publik karena ada beberapa kasus yang KPK justru melempem, tidak berani melakukan penyelidikan dalam beberapa kasus tersebut. Tentu ini ujian bagi KPK untuk membuktikan dirinya mereka sebagai penegak hukum, bukan sebagai alat politik, kekuatan politik tertentu. Oke, ini masih menjadi PR berat bagi KPK untuk menunjukkan independensinya ya, Bang Arif Ya. ya, agar kemudian citra bahwa memang ada urusan soal politik dan sebagainya ini tidak dikaitkan dengan. Ada persepsi atau anggapan bahwa KPK bisa dikendalikan dalam tanda petik oleh Presiden Jokowi. Tentu asumsi ini patah dengan dicokoknya orang-orang Jokowi, orang-orang yang diendos Jokowi dalam pilkada kemarin juga menjadi pembacaan publik bahwa peran dan pengaruh Jokowi makin tergerus. Orang-orang yang dia endorse, orang-orang yang dia dukung justru terjerat kasus korupsi seperti yang terjadi di Pati dan Madiun. Penangkapan Bupati Pati dan Wali Kota Madiun kembali mengguncang kepercayaan publik terhadap kepala daerah Tribuners. Dua figur yang sebelumnya aktif membangun citra di ruang publik ini kini harus berhadapan dengan proses hukum. Menariknya, keduanya sempat dikaitkan dengan endorse politik dari mantan Presiden Joko Widodo yang pada masanya memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam peta politik nasional dan juga daerah. Situasi ini kemudian beririsan dengan kritik lama terhadap KPK yang dalam beberapa tahun terakhir kerap disebut tidak lagi sepenuhnya independen serta dinilai berada dalam bayang-bayang kekuasaan politik. Lalu bagaimana melihat dan membaca penangkapan dua kepala daerah ini? Adakah pengaruh endorse Jokowi merusak citra eks-presiden dan mempengaruhi publik? Saya akan membahasnya bersama dengan saya, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Bang Arif Nurul Imam. Bang Arif, selamat siang. Terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik, Bang?
Selamat siang, Mbak. Alhamdulillah kabar baik dan selamat kepada penonton Tribun. Ya, terima kasih menyempatkan waktunya hari ini berdiskusi bersama dengan saya, Bang Arif. Kita akan membahas dalam konteks politik lebih dalam nanti mengenai penangkapan kepala daerah ini. Tapi sebelumnya saya ingin minta pengantar terlebih dahulu. Bagaimana Bang Arif ini melihat penangkapan yang dilakukan oleh KPK dalam OTT begitu ya terhadap dua kepala daerah sekaligus bersamaan, Bang? Silahkan. Ya, terkait peristiwa penangkapan kepala daerah yakni Bupati Pati Sadewo dan Wali Kota Madiun, tentu ini menjadi presiden yang terus berulang di mana KPK selaku penegak hukum melakukan penangkapan terhadap para pejabat-pejabat kepala daerah, dan saya kira ini tidak hanya terjadi sekali dua kali, ada peristiwa yang selalu berulang. Menariknya dari peristiwa penangkap OTT ini yang dilakukan oleh KPK ini kemarin dalam pilkada kemarin dikaitkan dengan endorsement Presiden Joko Widodo. Dua tokoh ini yang menjadi kepala daerah Bupati Pati dan Wali Kota Madiun kemarin dalam pilkada di-endorse dan didukung oleh Presiden Jokowi. Lantas kemudian muncul pertanyaan publik, kenapa bupati atau kepala daerah yang di-endorse Jokowi justru kena cokok KPK, padahal di sisi lain ada persepsi atau anggapan bahwa KPK bisa dikendalikan dalam tanda petik oleh Presiden Jokowi. Tentu asumsi ini patah jika melihat dua presiden OTT KPK yang menangkap Bupati Pati dan Wali Kota Madiun. Saya kira ini sebagai pengantar diskusi pada kesempatan siang hari ini. Oke. Kalau kita membaca tadi ini bisa dikatakan bahwa narasi bahwa endorse dari Jokowi ini mengamankan ya dalam tanda kutip ya Bang Arif ya agar para kepala daerah ini tidak dicokok oleh KPK dan tidak diamankan oleh KPK. Artinya secara politik dengan penangkapan dari KPK ini punya pesan yang besar bahwa memang independensi KPK ini masih terjaga dengan baik. Iya, terkait peristiwa pencokokan KPK terhadap orang-orang yang di-endorse Jokowi itu memiliki beberapa makna. Pertama, tentu independensi KPK kembali mendapat kepercayaan publik, mengingat selama ini stigma yang beredar atau persepsi masyarakat terhadap KPK hanya dijadikan alat politik Jokowi. Di satu sisi untuk mengamankan orang-orang Jokowi, dan di sisi lain KPK digunakan untuk menggencet atau melawan lawan-lawan politiknya. Tafsir kedua tentu bahwa dengan dicokoknya orang-orang Jokowi, orang-orang yang di-endorse Jokowi dalam pilkada kemarin juga menjadi pembacaan publik bahwa peran dan pengaruh Jokowi makin tergerus atau pengaruhnya makin hilang. Ini tentu wajar karena kekuatan Jokowi di dalam beberapa waktu sebelumnya merupakan karena kekuatan sebagai presiden, di mana presiden memiliki otoritas dan kewenangan. Hari ini Jokowi adalah masyarakat biasa yang tidak memiliki kewenangan dan otoritas, hanya mengandalkan jejaring politik dan kemudian pengaruh-pengaruh politiknya. Dan kemudian dari dua peristiwa OTT KPK tersebut membuktikan bahwa pengaruh Jokowi khususnya dalam penegakan hukum semakin tergerus. Dengan penangkapan yang dilakukan oleh KPK ini secara politis atau citra politis dari Jokowi bagaimana Bang Arif? Apakah ini juga sekaligus semakin menurunkan citra politik dari Jokowi yang mana kita tahu sejak tidak lagi menjadi presiden kan masalah bertubi-tubi masuk, narasi-narasi negatif juga terus masuk kepada mantan presiden ini? Ya, terkait kemudian citra atau persepsi terhadap Presiden Jokowi, tentu ini langsung atau tidak akan berdampak terhadap Jokowi dan lingkungan Pak Jokowi, orang-orang yang dekat Pak Jokowi. Karena citra orang-orang yang didukung Jokowi kemudian bermasalah secara hukum tentu akan mengurangi kepercayaan publik terhadap Pak Jokowi. Dan ini tentu menjadi PR bagi Jokowi bagaimana agar citranya tidak tergerus akibat orang-orang yang dia endorse, orang-orang yang dia dukung justru terjerat kasus korupsi seperti yang terjadi di Pati dan Madiun. Bagaimana citra kemudian Pak Jokowi setelah penangkapan
KPK ini oleh KPK ini tentu langsung atau tidak menggerus kepercayaan publik terhadap Jokowi, bahwa Jokowi juga tidak atau setidaknya orang-orang yang di-endorse Jokowi juga bukan orang-orang yang memiliki integritas tinggi dan memiliki visi dalam melakukan pembangunan di daerahnya masing-masing. Bagaimana kemudian dengan Presiden Prabowo Subianto, Bang Arief? Karena kan ini penangkapan yang dilakukan oleh KPK ini kan di era Presiden Prabowo, begitu ya. Di tengah kondisi bahwa memang ada narasi bahwa KPK ini masih dalam bayang-bayang loyalitasnya kepada era yang sebelumnya. Dalam hal ini adalah era pemerintahan Pak Jokowi. Apakah juga ada pengaruhnya dengan getolnya penangkapan-penangkapan terhadap korupsi yang dilakukan di era pemerintahan Prabowo ini? Saya kira pemberantasan korupsi di era Prabowo ini lumayan bombastis. Kita lihat misalnya Kejaksaan KPK sekarang masif menggelar OTT dan kemudian membongkar beragam kasus. Misalnya Kejaksaan membongkar kasus timah di Bangka Belitung yang selama ini didiamkan, terus kemudian kasus pajak dan lainnya dan sebagainya. Tentu ini menjadi indikator keseriusan Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi. Tentu masih ada banyak kekurangan dan banyak celah yang patut kita kritisi karena kita tidak boleh berpuas diri. Apalagi Presiden Prabowo ini masih dalam bayang-bayang Presiden Joko Widodo. Ini persepsi yang muncul di masyarakat. Tetapi makin ke belakang ini bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki independensi dalam melakukan kebijakan-kebijakan dan kadang justru bertolak belakang dengan kepentingan Pak Jokowi. Ini tentu makin mengokohkan pudarnya bayang-bayang Presiden Prabowo dari bayang-bayang Presiden Joko Widodo. Oke. Dengan endorse yang kemarin sempat dilakukan oleh Pak Jokowi begitu Bang Arief terhadap kepala daerah yang kemudian akhirnya terpilih dan menjabat pada akhirnya dicokok oleh KPK. Apakah ini juga nantinya akan punya pengaruh yang besar juga pada pandangan atau kacamata pemilih ke depan kalaupun nanti akan memilih sosok-sosok yang mendapatkan endorsement dari penguasa ataupun mantan penguasa ketika akan ada pemilihan lagi ya, kita masih akan membahasnya di 2029 begitu. Ya, apakah ada pengaruh terhadap citra atau popularitas Pak Jokowi atau partai yang didukung oleh Pak Jokowi? Tentu langsung atau tidak ada pengaruh. Tetapi bagaimana kemudian melakukan mitigasi politik isu ini tidak merembet pada diri Pak Jokowi dan Pak Jokowi. Kalau kemudian gagal, tentu ini akan berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap Jokowi maupun spektrum yang ada di lingkaran Pak Jokowi. Tentu, tetapi kita tahu bahwa Pak Jokowi ini ahli citra, bagaimana membangun citra diri dan kemudian meyakinkan masyarakat. Tetapi juga kemudian lama-kelamaan citra itu ketika tidak berdasar rekam jejak yang otentik, original, tentu akan memudarkan kepercayaan publik. Dan inilah ujian bagi Jokowi dalam mempertahankan citra dan memagari isu-isu negatif agar digerus dan menggerus kepercayaan publik terhadap dirinya. Apakah hanya citra dari seorang Jokowi saja yang kemudian bisa terdampak secara tidak langsung begitu ya? Ataukah mungkin partai-partai yang juga membersamai Pak Jokowi, termasuk partai-partai atau ketua umum partai yang menyatakan dukungannya terhadap Pak Jokowi atau kesulitan dengan Pak Jokowi meskipun memang secara langsung bukan bagian dari partai politik begitu Bang Arief? Ya, saya kira tidak ada dampak secara langsung meskipun bisa jadi akan dampak. Ya. Kalau kemudian ada terhadap partai-partai yang ada di lingkaran Pak Jokowi mendukung Jokowi, tentu bisa jadi akan selalu dikait-kaitkan, tetapi ini terlalu jauh menurut saya. Kalau kemudian ini berdampak ke Pak Jokowi, bisa ya, bisa tidak. Kalau kemudian Pak Jokowi tidak bisa melakukan antisipasi counter isu dan kemudian bagaimana isu ini agar tidak mengaitkan dengan Pak Jokowi, tentu akan berdampak. Begitu pula dengan partai politik yang dekat dengan Pak Jokowi, terutama PSI, yang notabene ketua umumnya adalah anaknya. Tetapi memang terlalu jauh karena Pak Jokowi baru PSI. Tetapi
Kalau tidak dikelola, tentu isu ini akan berdampak terhadap kredibilitas terhadap PSI, karena PSI juga menjadi dalam tanda petik anak asuh Presiden Joko Widodo. Kalau kemudian ini kita analogikan serupa dan semirip bahwa kepala daerah baik itu bupati-pati maupun wali kota Madiun itu juga dalam tanda petik anak asuh Presiden Joko Widodo. Oke, meskipun bukan secara langsung ya Bang Arief Ya, ya, karena kalau kita lihat di Pati juga ini adalah kader Partai Gerindra begitu. ya. Bang, kalau kita mengamati bagaimana dicokoknya dua kepala daerah ini begitu kan, sebenarnya fenomena yang muncul saat ini apa yang paling tercermin? Apakah ini memang kegagalan personal kepala daerah atau ini juga ada masalah indikasi bahwa secara sistemik proses rekrutmen oleh partai politik begitu ini juga menjadi bermasalah karena tidak berhasil mendapatkan calon-calon pemimpin yang kemudian bersih dan sampai tidak terjerat korupsi, Bang? Ya, saya kira kalau faktor penyebabnya itu cukup kompleks, ada faktor internal, ada faktor sistem, ada faktor personalitas. Dari sistem tentu kita tahu bahwa untuk menjadi kandidat partai politik harus mendapatkan perahu politik, sementara untuk mendapatkan perahu politik itu harus bayar mahar ke partai politik. Itu di sisi lain. Di sisi lain juga ada faktor integritas personal, bagaimana seorang tokoh yang maju dalam pilkada niatnya untuk membangun daerah atau kemudian untuk memperkaya diri. Dari persoalan sistem juga tentu ada banyak masalah yang harus dibenahi. Bagaimana misalnya sistem pilkada ini agar berbiaya murah. Di sisi lain juga masyarakat juga tidak terlalu menuntut money politik dalam setiap momentum politik. Ini tentu persoalan yang kompleks, tidak bisa berdiri sendiri atau melihat dari kacamata kuda. Oke, karena memang itu tadi, karena harus mengeluarkan uang yang banyak, jadi pasti ada motif di baliknya ya, Bang Arief ya, untuk Ya, kemudian tetapi ya. saya bukan mengatakan bahwa pilkada yang mahal itu Ya. menjadi itu tergantung dari personalitas, faktor integritas pribadi menjadi penting. Tetapi juga ada faktor-faktor lain, entah sistem rekrutmen partai politik dalam memberikan dukungan yang harus membayar mahar politik, masyarakatnya yang masih doyan money politik dan lainnya dan sebagainya. Karena Mhm. kalau wacana ini karena biaya mahal, maka asumsi pemerintah elit politik yang bahwa pilkada harus dikembalikan ke DPRD itu mendapatkan justifikasi. Kalau kita melihat bagaimana kemudian kepala daerah yang dicokok oleh KPK di kondisi masyarakat ini kan seolah cepat lupa ya, Bang Arief ya. Jadi ketika ada persoalan kayak gini mungkin bisa menjadi catatan bahwa oh saya tidak akan memilih calon yang seperti ini seperti ini. Tapi kan masyarakat kalau dihadapkan dengan beberapa calon lagi untuk kemudian dipilih yang berpotensi untuk tidak korup ini kan juga cukup susah. Artinya sedianya yang menurut Bang Arief harus diperbaiki secara struktural nantinya kepala daerah ini bisa menjabat agar tidak sampai terlena akan korupsi. Ini hal-hal apa saja yang menurut Bang Arief mungkin bisa dilakukan di level entah itu partai politik dan sebagainya, Bang? Ya, di level perbaikan tentu partai politik melakukan mekanisme rekrutmen kepala daerah berbasis meritokrasi dan basis loyalitas. Tentu sebagai partai politik butuh orang-orang yang loyal. Tetapi yang harus diperbaiki tentu harus ditiadakan mahar politik atau biaya untuk mendapatkan rekomendasi dukungan partai politik. Di sisi lain, juga soal personalitas ketokohan yang harus dilihat rekam jejak mengenai integritas, bagaimana kemudian dalam melakukan kerja-kerja pemberdayaan masyarakat, kontribusi terhadap masyarakat, tidak ke depan, tidak boleh lagi orang yang datang ujuk-ujuk hanya karena kepentingan pilkada. Tetapi masyarakat harus melihat tokoh-tokoh yang maju dalam pilkada itu orang yang telah berbuat untuk masyarakatnya, orang yang telah membantu masyarakat, baik di level regulasi, level pemberdayaan, maupun advokasi. Tidak boleh kemudian kepala daerah itu ke depan orang yang drop-dropan hanya menjadi proksi-proksi kekuatan politik atau kekuatan ekonomi tertentu sehingga menjadi pemimpin yang abai terhadap masyarakatnya, abai terhadap kepentingan daerahnya. Kalau dengan begitu artinya apakah secara moral partai politik ini juga harus bertanggung jawab ketika ada kadernya yang menjadi kepala daerah kemudian terjerat korupsi, Bang? Ya, secara tidak langsung kepala partai politik memiliki tanggung jawab moral karena bagaimanapun mereka adalah kader yang maju pilkada dan diusung oleh partai politik.
Oke, ini secara tidak langsung artinya apakah kalau misalnya kemudian sudah dicokok oleh KPK, sanksi terberat dengan pemecatan sebagai kader partai politik ini cukup ideal untuk bisa dilakukan? Ya, partai politik paling banter kan kemudian setelah dicokok KPK, inkrah dipecat dari partai politik. Ya. Kalau kemudian sanksi-sanksi lain tentu ini di level penegakan hukum. Kemudian ada sanksi-sanksi hukum itu bukan ranah partai politik. Partai politik paling banter hanya memecat dari keanggotaan sebagai kader partai. Oke, itu sebagai salah satu bentuk tanggung jawab yang kemudian Ya. bisa dilakukan ya, Bang Arief ya. Oke, Ya. terakhir dua pertanyaan terakhir dari saya, Bang. Ini kalau melihat langkah yang paling realistis yang mungkin saat ini masih terus dilakukan oleh KPK begitu ya, untuk bisa mencokok orang-orang di level kepala daerah. Karena kalau kita melihat kasus di Pati saja, ini kan yang diambil kan adalah uang untuk kemudian menjabat sebagai perangkat desa. Ini kan level yang paling bawah begitu, Bang Arief. Bagaimana cara menurut Bang Arief yang paling ideal dan realistis untuk bisa memutus rantai korupsi ini? Ya, kalau soal jual beli jabatan tentu yang harus diperbaiki adalah sistem rekrutmen dalam penjenjangan karir, termasuk kriteria yang harus jelas, kemudian indikatornya apa. Tidak boleh kemudian jabatan-jabatan publik itu berdasar faktor kedekatan atau faktor siapa yang paling nyetor banyak. Dari peristiwa ini dan banyak peristiwa lain, sistem rekrutmen jabatan publik memang selama ini menjadi tawar-menawar ekonomi, yang artinya ada uang setoran yang harus didapatkan ketika mendapatkan kursi tersebut. Apa yang harus diperbaiki? Tentu harus memperkuat basis meritokrasi dalam rekrutmen semua jabatan publik dari semua jenjang, dari tingkat desa hingga tingkat pusat, sehingga ruang untuk melakukan negosiasi, transaksi itu menjadi sempit. Oke, terakhir Bang Arief, untuk KPK seperti apa? Karena kan ini sudah mulai lepas nih narasi bahwa KPK masih dalam bayang-bayang loyalitasnya terhadap penguasa yang lama, tapi kan juga erat kaitannya bahwa KPK ini sering sekali dikaitkan dengan kepentingan politik, memang aksi yang dilakukan ini berkaitan soal politis dan sebagainya. Bagaimana kemudian untuk bisa memecahkan independensi KPK dengan urusan-urusan yang dikaitkan dengan politik ini, Bang? Silahkan. Ya, KPK, masyarakat melihat KPK memang hari ini skeptis karena KPK dilihat masyarakat sebagai alat politik dalam tanda petik mantan Presiden Jokowi Widodo. Tetapi dengan beberapa peristiwa ini, termasuk OTT yang dilakukan di Pati dan Madiun, ini agak menggerus. Apakah KPK independen sudah independen? Tentu ini masih menjadi pertanyaan publik karena ada beberapa kasus yang KPK justru melempem, tidak berani melakukan penyelidikan dalam beberapa kasus tersebut. Tentu ini ujian bagi KPK untuk membuktikan dirinya mereka sebagai penegak hukum, bukan sebagai alat politik, kekuatan politik tertentu. Oke, ini masih menjadi PR berat bagi KPK untuk menunjukkan independensinya ya, Bang Arief ya, agar kemudian citra bahwa memang ada urusan soal politik dan sebagainya ini tidak dikaitkan dengan ada persepsi atau anggapan bahwa KPK bisa dikendalikan dalam tanda petik oleh Presiden Jokowi. Tentu asumsi ini patah dengan dicokoknya orang-orang Jokowi, orang-orang yang diendos Jokowi dalam pilkada kemarin juga menjadi pembacaan publik bahwa peran dan pengaruh Jokowi makin tergerus. Orang-orang yang dia endorse, orang-orang yang dia dukung justru terjerat kasus korupsi seperti yang terjadi di Pati dan Madiun. Penangkapan Bupati Pati dan Wali Kota Madiun kembali mengguncang kepercayaan publik terhadap kepala daerah Tribuners. Dua figur yang sebelumnya aktif membangun citra di ruang publik ini kini harus berhadapan dengan proses hukum. Menariknya, keduanya sempat dikaitkan dengan endorse politik dari mantan Presiden Joko Widodo yang pada masanya memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam peta politik nasional dan juga daerah. Situasi ini kemudian beririsan dengan kritik lama terhadap KPK yang dalam beberapa tahun terakhir kerap disebut tidak lagi sepenuhnya independen serta dinilai berada dalam bayang-bayang kekuasaan politik. Lalu bagaimana melihat dan membaca penangkapan dua kepala daerah ini? Adakah pengaruh endorse Jokowi merusak citra eks-presiden dan mempengaruhi publik? Saya akan membahasnya bersama dengan saya, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Bang Arief Nurul Imam. Bang Arief, selamat siang. Terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik, Bang?
Selamat siang, Mbak. Alhamdulillah kabar baik dan selamat kepada penonton Tribun. Ya, terima kasih menyempatkan waktunya hari ini berdiskusi bersama dengan saya, Bang Arif. Kita akan membahas dalam konteks politik lebih dalam nanti mengenai penangkapan kepala daerah ini. Tapi sebelumnya saya ingin minta pengantar terlebih dahulu. Bagaimana Bang Arif ini melihat penangkapan yang dilakukan oleh KPK dalam OTT begitu ya, terhadap dua kepala daerah sekaligus bersamaan, Bang? Silahkan. Ya, terkait peristiwa penangkapan kepala daerah, yakni Bupati Pati Sadewo dan Wali Kota Madiun, tentu ini menjadi presiden yang terus berulang, di mana KPK selaku penegak hukum melakukan penangkapan terhadap para pejabat-pejabat kepala daerah, dan saya kira ini tidak hanya terjadi sekali dua kali, ada peristiwa yang selalu berulang. Menariknya dari peristiwa penangkap OTT ini yang dilakukan oleh KPK ini kemarin dalam pilkada kemarin dikaitkan dengan endorsement Presiden Joko Widodo. Dua tokoh ini yang menjadi kepala daerah Bupati Pati dan Wali Kota Madiun kemarin dalam pilkada diendorse dan didukung oleh Presiden Jokowi. Lantas kemudian muncul pertanyaan publik, kenapa bupati atau kepala daerah yang di-endorse Jokowi justru kena cokok KPK, padahal di sisi lain ada persepsi atau anggapan bahwa KPK bisa dikendalikan dalam tanda petik oleh Presiden Jokowi. Tentu asumsi ini patah jika melihat dua presiden OTT KPK yang menangkap Bupati Pati dan Wali Kota Madiun. Saya kira ini sebagai pengantar diskusi pada kesempatan siang hari ini. Oke. Kalau kita membaca tadi ini bisa dikatakan bahwa narasi bahwa endorse dari Jokowi ini mengamankan ya dalam tanda kutip ya Bang Arif ya, agar para kepala daerah ini tidak dicokok oleh KPK dan tidak diamankan oleh KPK. Artinya secara politik dengan penangkapan dari KPK ini punya pesan yang besar bahwa memang independensi KPK ini masih terjaga dengan baik. Iya, terkait peristiwa pencokokan KPK terhadap orang-orang yang di-endorse Jokowi itu memiliki beberapa makna. Pertama, tentu independensi KPK kembali mendapat kepercayaan publik, mengingat selama ini stigma yang beredar atau persepsi masyarakat terhadap KPK hanya dijadikan alat politik Jokowi. Di satu sisi untuk mengamankan orang-orang Jokowi, dan di sisi lain KPK digunakan untuk menggencet atau melawan lawan-lawan politiknya. Tafsir kedua tentu bahwa dengan dicokoknya orang-orang Jokowi, orang-orang yang di-endorse Jokowi dalam pilkada kemarin juga menjadi pembacaan publik bahwa peran dan pengaruh Jokowi makin tergerus atau pengaruhnya makin hilang. Ini tentu wajar karena kekuatan Jokowi di dalam beberapa waktu sebelumnya merupakan karena kekuatan sebagai presiden, di mana presiden memiliki otoritas dan kewenangan. Hari ini Jokowi adalah masyarakat biasa yang tidak memiliki kewenangan dan otoritas, hanya mengandalkan jejaring politik dan kemudian pengaruh-pengaruh politiknya. Dan kemudian dari dua peristiwa OTT KPK tersebut membuktikan bahwa pengaruh Jokowi khususnya dalam penegakan hukum semakin tergerus. Dengan penangkapan yang dilakukan oleh KPK ini secara politis atau citra politis dari Jokowi, bagaimana Bang Arif? Apakah ini juga sekaligus semakin menurunkan citra politik dari Jokowi, yang mana kita tahu sejak tidak lagi menjadi presiden kan masalah bertubi-tubi masuk, narasi-narasi negatif juga terus masuk kepada mantan presiden ini? Ya, terkait kemudian citra atau persepsi terhadap Presiden Jokowi, tentu ini langsung atau tidak akan berdampak terhadap Jokowi dan lingkungan Pak Jokowi, orang-orang yang dekat Pak Jokowi. Karena citra orang-orang yang didukung Jokowi kemudian bermasalah secara hukum tentu akan mengurangi kepercayaan publik terhadap Pak Jokowi. Dan ini tentu menjadi PR bagi Jokowi, bagaimana agar citranya tidak tergerus akibat orang-orang yang dia endorse, orang-orang yang dia dukung justru terjerat kasus korupsi seperti yang terjadi di Pati dan Madiun. Bagaimana citra kemudian Pak Jokowi setelah penangkapan
KPK ini oleh KPK ini tentu langsung atau tidak menggerus kepercayaan publik terhadap Jokowi, bahwa Jokowi juga tidak atau setidaknya orang-orang yang di-endorse Jokowi juga bukan orang-orang yang memiliki integritas tinggi dan memiliki visi dalam melakukan pembangunan di daerahnya masing-masing. Bagaimana kemudian dengan Presiden Prabowo Subianto, Bang Arief? Karena kan ini penangkapan yang dilakukan oleh KPK ini kan di era Presiden Prabowo, begitu ya. Di tengah kondisi bahwa memang ada narasi bahwa KPK ini masih dalam bayang-bayang loyalitasnya kepada era yang sebelumnya. Dalam hal ini adalah era pemerintahan Pak Jokowi. Apakah juga ada pengaruhnya dengan getolnya penangkapan-penangkapan terhadap korupsi yang dilakukan di era pemerintahan Prabowo ini? Saya kira pemberantasan korupsi di era Prabowo ini lumayan bombastis. Kita lihat misalnya Kejaksaan KPK sekarang masif menggelar OTT dan kemudian membongkar beragam kasus. Misalnya Kejaksaan membongkar kasus timah di Bangka Belitung yang selama ini didiamkan, terus kemudian kasus pajak dan lainnya dan sebagainya. Tentu ini menjadi indikator keseriusan Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi. Tentu masih ada banyak kekurangan dan banyak celah yang patut kita kritisi karena kita tidak boleh berpuas diri. Apalagi Presiden Prabowo ini masih dalam bayang-bayang Presiden Joko Widodo. Ini persepsi yang muncul di masyarakat. Tetapi makin ke belakang ini bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki independensi dalam melakukan kebijakan-kebijakan dan kadang justru bertolak belakang dengan kepentingan Pak Jokowi. Ini tentu makin mengokohkan pudarnya bayang-bayang Presiden Prabowo dari bayang-bayang Presiden Joko Widodo. Oke. Dengan endorse yang kemarin sempat dilakukan oleh Pak Jokowi begitu Bang Arief terhadap kepala daerah yang kemudian akhirnya terpilih dan menjabat pada akhirnya dicokok oleh KPK. Apakah ini juga nantinya akan punya pengaruh yang besar juga pada pandangan atau kacamata pemilih ke depan kalaupun nanti akan memilih sosok-sosok yang mendapatkan endorsement dari penguasa ataupun mantan penguasa ketika akan ada pemilihan lagi ya, kita masih akan membahasnya di 2029 begitu. Ya, apakah ada pengaruh terhadap citra atau popularitas Pak Jokowi atau partai yang didukung oleh Pak Jokowi? Tentu langsung atau tidak ada pengaruh. Tetapi bagaimana kemudian melakukan mitigasi politik isu ini tidak merembet pada diri Pak Jokowi dan Pak Jokowi. Kalau kemudian gagal, tentu ini akan berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap Jokowi maupun spektrum yang ada di lingkaran Pak Jokowi. Tentu, tetapi kita tahu bahwa Pak Jokowi ini ahli citra, bagaimana membangun citra diri dan kemudian meyakinkan masyarakat. Tetapi juga kemudian lama-kelamaan citra itu ketika tidak berdasar rekam jejak yang otentik, original, tentu akan memudarkan kepercayaan publik. Dan inilah ujian bagi Jokowi dalam mempertahankan citra dan memagari isu-isu negatif agar digerus dan menggarus kepercayaan publik terhadap dirinya. Apakah hanya citra dari seorang Jokowi saja yang kemudian bisa terdampak secara tidak langsung begitu ya? Ataukah mungkin partai-partai yang juga membersamai Pak Jokowi, termasuk partai-partai atau ketua umum partai yang menyatakan dukungannya terhadap Pak Jokowi atau kesolidan dengan Pak Jokowi meskipun memang secara langsung bukan bagian dari partai politik begitu Bang Arief? Ya, saya kira tidak ada dampak secara langsung meskipun bisa jadi akan dampak. Ya. Kalau kemudian ada terhadap partai-partai yang ada di lingkaran Pak Jokowi mendukung Jokowi, tentu bisa jadi akan selalu dikait-kaitkan, tetapi ini terlalu jauh menurut saya. Kalau kemudian ini berdampak ke Pak Jokowi, bisa iya, bisa tidak. Kalau kemudian Pak Jokowi tidak bisa melakukan antisipasi counter isu dan kemudian bagaimana isu ini agar tidak mengaitkan dengan Pak Jokowi, tentu akan berdampak. Begitu pula dengan partai politik yang dekat dengan Pak Jokowi, terutama PSI, yang notabene ketua umumnya adalah anaknya. Tetapi memang terlalu jauh karena Pak Jokowi baru PSI. Tetapi
Kalau tidak dikelola, tentu isu ini akan berdampak terhadap kredibilitas terhadap PSI, karena PSI juga menjadi dalam tanda petik anak asuh Presiden Joko Widodo. Kalau kemudian ini kita analogikan serupa dan semirip bahwa kepala daerah baik itu bupati-pati maupun wali kota Madiun itu juga dalam tanda petik anak asuh Presiden Joko Widodo. Oke, meskipun bukan secara langsung ya Bang Arief Iya, ya, karena kalau kita lihat di Pati juga ini adalah kader Partai Gerindra begitu. ya. Bang, kalau kita mengamati bagaimana dicokoknya dua kepala daerah ini begitu kan, sebenarnya fenomena yang muncul saat ini apa yang paling tercermin? Apakah ini memang kegagalan personal kepala daerah atau ini juga ada masalah indikasi bahwa secara sistemik proses rekrutmen oleh partai politik begitu ini juga menjadi bermasalah karena tidak berhasil mendapatkan calon-calon pemimpin yang kemudian bersih dan sampai tidak terjerat korupsi, Bang? Ya, saya kira kalau faktor penyebabnya itu cukup kompleks, ada faktor internal, ada faktor sistem, ada faktor personalitas. Dari sistem tentu kita tahu bahwa untuk menjadi kandidat partai politik harus mendapatkan perahu politik, sementara untuk mendapatkan perahu politik itu harus bayar mahar ke partai politik. Itu di sisi lain. Di sisi lain juga ada faktor integritas personal, bagaimana seorang tokoh yang maju dalam pilkada niatnya untuk membangun daerah atau kemudian untuk memperkaya diri. Dari persoalan sistem juga tentu ada banyak masalah yang harus dibenahi. Bagaimana misalnya sistem pilkada ini agar berbiaya murah. Di sisi lain juga masyarakat juga tidak terlalu menuntut money politik dalam setiap momentum politik. Ini tentu persoalan yang kompleks, tidak bisa berdiri sendiri atau melihat dari kacamata kuda. Oke, karena memang itu tadi, karena harus mengeluarkan uang yang banyak, jadi pasti ada motif di baliknya ya, Bang Arief ya, untuk Ya, kemudian tetapi ya, saya bukan mengatakan bahwa pilkada yang mahal itu ya. menjadi itu tergantung dari personalitas, faktor integritas pribadi menjadi penting. Tetapi juga ada faktor-faktor lain, entah sistem rekrutmen partai politik dalam memberikan dukungan yang harus membayar mahar politik, masyarakatnya yang masih doyan money politik dan lainnya dan sebagainya. Karena Mhm. kalau wacana ini karena biaya mahal, maka asumsi pemerintah elit politik yang bahwa pilkada harus dikembalikan ke DPRD itu mendapatkan justifikasi. Mhm. Kalau kita melihat bagaimana kemudian kepala daerah yang dicokok oleh KPK di kondisi masyarakat ini kan seolah cepat lupa ya, Bang Arief ya. Jadi ketika ada persoalan kayak gini mungkin bisa menjadi catatan bahwa oh saya tidak akan memilih calon yang seperti ini seperti ini. Tapi kan masyarakat kalau dihadapkan dengan beberapa calon lagi untuk kemudian dipilih yang berpotensi untuk tidak korup ini kan juga cukup susah. Artinya sedianya yang menurut Bang Arief harus diperbaiki secara struktural nantinya kepala daerah ini bisa menjabat agar tidak sampai terlena akan korupsi. Ini hal-hal apa saja yang menurut Bang Arief mungkin bisa dilakukan di level entah itu partai politik dan sebagainya, Bang? Ya, di level perbaikan tentu partai politik melakukan mekanisme rekrutmen kepala daerah berbasis meritokrasi dan basis loyalitas. Tentu sebagai partai politik butuh orang-orang yang loyal. Tetapi yang harus diperbaiki tentu harus ditiadakan mahar politik atau Hmm. biaya untuk mendapatkan rekomendasi dukungan partai politik. Di sisi lain, juga soal personalitas ketokohan yang harus dilihat rekam jejak mengenai integritas, bagaimana kemudian dalam melakukan kerja-kerja pemberdayaan masyarakat, kontribusi terhadap masyarakat, tidak ke depan, tidak boleh lagi orang yang datang ujuk-ujuk hanya karena kepentingan pilkada. Tetapi masyarakat harus melihat tokoh-tokoh yang maju dalam pilkada itu orang yang telah berbuat untuk masyarakatnya, orang yang telah membantu masyarakat, baik di level regulasi, level pemberdayaan, maupun ke advokasi. Tidak boleh kemudian kepala daerah itu ke depan orang yang drop-dropan hanya menjadi proksi-proksi kekuatan politik atau kekuatan ekonomi tertentu sehingga menjadi pemimpin yang abai terhadap masyarakatnya, abai terhadap kepentingan daerahnya. Kalau dengan begitu artinya apakah secara moral partai politik ini juga harus bertanggung jawab ketika ada kadernya yang menjadi kepala daerah kemudian terjerat korupsi, Bang? Ya, secara tidak langsung kepala partai politik memiliki tanggung jawab moral karena bagaimanapun mereka adalah kader yang maju pilkada dan diusung oleh partai politik.
Oke, ini secara tidak langsung artinya apakah kalau misalnya kemudian sudah dicokok oleh KPK, sanksi terberat dengan pemecatan sebagai kader partai politik ini cukup ideal untuk bisa dilakukan? Ya, partai politik paling banter kan kemudian setelah dicokok KPK, inkrah dipecat dari partai politik. Ya. Kalau kemudian sanksi-sanksi lain tentu ini di level penegakan hukum. Mhm. Kemudian ada sanksi-sanksi hukum itu bukan ranah partai politik. Partai politik paling banter hanya memecat dari keanggotaan sebagai kader partai. Oke, itu sebagai salah satu bentuk tanggung jawab yang kemudian Ya, bisa dilakukan ya, Bang Arif ya. Oke, ya. terakhir dua pertanyaan terakhir dari saya, Bang. Ini kalau melihat langkah yang paling realistis yang mungkin saat ini masih terus dilakukan oleh KPK begitu ya, untuk bisa mencokok orang-orang di level kepala daerah. Karena kalau kita melihat kasus di Pati saja, ini kan yang diambil kan adalah uang untuk kemudian menjabat sebagai perangkat desa. Ini kan level yang paling bawah Iya. begitu, Bang Arif. Bagaimana cara menurut Bang Arif yang paling ideal dan realistis untuk bisa memutus rantai korupsi ini? Ya, kalau soal jual beli jabatan tentu yang harus diperbaiki adalah sistem rekrutmen dalam penjenjangan karir, termasuk apa kriteria yang harus jelas, kemudian indikatornya apa. Tidak boleh kemudian jabatan-jabatan publik itu berdasar faktor kedekatan atau faktor siapa yang paling nyetor banyak. Hmm. Dari peristiwa ini dan banyak peristiwa lain, sistem rekrutmen jabatan publik memang selama ini menjadi tawar-menawar ekonomi, yang artinya ada uang setoran yang harus didapatkan ketika mendapatkan kursi tersebut. Apa yang harus diperbaiki? Tentu harus memperkuat basis meritokrasi dalam rekrutmen semua jabatan publik dari semua jenjang, dari tingkat desa hingga tingkat pusat, sehingga ruang untuk melakukan negosiasi transaksi itu menjadi sempit. Oke, terakhir Bang Arif untuk KPK seperti apa? Karena kan ini sudah mulai lepas nih narasi bahwa KPK masih dalam bayang-bayang loyalitasnya terhadap penguasa yang lama, tapi kan juga erat kaitannya bahwa KPK ini sering sekali dikaitkan dengan kepentingan politik, memang aksi yang dilakukan ini berkaitan soal politis dan sebagainya. Bagaimana kemudian untuk bisa memecahkan independensi KPK dengan urusan-urusan yang dikaitkan dengan politik ini, Bang? Silahkan. Ya, KPK, masyarakat melihat KPK memang hari ini skeptis karena KPK dilihat masyarakat sebagai alat politik dalam tanda petik mantan Presiden Jokowi, Joko Widodo. Tetapi dengan beberapa peristiwa ini, termasuk OTT yang dilakukan di Pati dan Madiun, ini agak menggerus. Apakah KPK independen sudah independen? Tentu ini masih menjadi pertanyaan publik karena ada beberapa kasus yang KPK justru melempem, tidak berani melakukan apa penyelidikan dalam beberapa kasus tersebut. Tentu ini ujian bagi KPK untuk membuktikan dirinya mereka sebagai penegak hukum, bukan sebagai alat politik kekuatan politik tertentu. Oke, ini masih menjadi PR berat bagi KPK untuk menunjukkan independensinya ya, Bang Arif Ya. ya, agar kemudian citra bahwa memang ada urusan soal politik dan sebagainya ini tidak dikaitkan dengan. Ada persepsi atau anggapan bahwa KPK bisa dikendalikan dalam tanda petik oleh Presiden Jokowi. Tentu asumsi ini patah dengan dicokoknya orang-orang Jokowi, orang-orang yang diendos Jokowi dalam pilkada kemarin juga menjadi pembacaan publik bahwa peran dan pengaruh Jokowi makin tergerus. Orang-orang yang dia endorse, orang-orang yang dia dukung justru terjerat kasus korupsi seperti yang terjadi di Pati dan Madiun. Penangkapan Bupati Pati dan Wali Kota Madiun kembali mengguncang kepercayaan publik terhadap kepala daerah Tribuners. Dua figur yang sebelumnya aktif membangun citra di ruang publik ini kini harus berhadapan dengan proses hukum. Menariknya, keduanya sempat dikaitkan dengan endorse politik dari mantan Presiden Joko Widodo yang pada masanya memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam peta politik nasional dan juga daerah. Situasi ini kemudian beririsan dengan kritik lama terhadap KPK yang dalam beberapa tahun terakhir kerap disebut tidak lagi sepenuhnya independen serta dinilai berada dalam bayang-bayang kekuasaan politik. Lalu bagaimana melihat dan membaca penangkapan dua kepala daerah ini? Adakah pengaruh endorse Jokowi merusak citra ex-presiden dan mempengaruhi publik? Saya akan membahasnya bersama dengan saya, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Bang Arif Nurul Imam. Bang Arif, selamat siang. Terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik, Bang?
Selamat siang, Mbak. Alhamdulillah kabar baik dan selamat kepada penonton Tribun. Ya, terima kasih menyempatkan waktunya hari ini berdiskusi bersama dengan saya, Bang Arif. Kita akan membahas dalam konteks politik lebih dalam nanti mengenai penangkapan kepala daerah ini. Tapi sebelumnya saya ingin minta pengantar terlebih dahulu. Bagaimana Bang Arif ini melihat penangkapan yang dilakukan oleh KPK dalam OTT begitu ya terhadap dua kepala daerah sekaligus bersamaan, Bang? Silahkan. Ya, terkait peristiwa penangkapan kepala daerah yakni Bupati Pati Sadewo dan Wali Kota Madiun, tentu ini menjadi presiden yang terus berulang di mana KPK selaku penegak hukum melakukan penangkapan terhadap para pejabat-pejabat kepala daerah, dan saya kira ini tidak hanya terjadi sekali dua kali, ada eh, peristiwa yang selalu berulang. Menariknya dari peristiwa penangkap OTT ini yang dilakukan oleh KPK ini kemarin dalam pilkada kemarin dikaitkan dengan endorsement Presiden Joko Widodo. Dua tokoh ini yang menjadi kepala daerah Bupati Pati dan Wali Kota Madiun kemarin dalam pilkada di-endorse dan didukung oleh Presiden Jokowi. Lantas kemudian muncul pertanyaan publik, kenapa bupati atau kepala daerah yang di-endorse Jokowi justru kena cokok KPK, padahal di sisi lain ada persepsi atau anggapan bahwa KPK bisa dikendalikan dalam tanda petik oleh Presiden Jokowi. Tentu asumsi ini patah jika melihat dua presiden OTT KPK yang menangkap Bupati Pati dan Wali Kota Madiun. Saya kira ini sebagai pengantar diskusi pada kesempatan siang hari ini. Oke. Kalau kita membaca tadi ini bisa dikatakan bahwa narasi bahwa endorse dari Jokowi ini mengamankan ya dalam tanda kutip ya Bang Arif ya agar para kepala daerah ini tidak dicokok oleh KPK dan tidak diamankan oleh KPK. Artinya secara politik dengan penangkapan dari KPK ini punya pesan yang besar bahwa memang independensi KPK ini masih terjaga dengan baik. Iya, terkait peristiwa pencokokan KPK terhadap orang-orang yang di-endorse Jokowi itu memiliki beberapa makna. Pertama, tentu independensi KPK kembali mendapat kepercayaan publik, mengingat selama ini stigma yang beredar atau persepsi masyarakat terhadap KPK hanya dijadikan alat politik Jokowi. Di satu sisi untuk mengamankan orang-orang Jokowi, dan di sisi lain KPK digunakan untuk menggencet atau melawan lawan-lawan politiknya. Tafsir kedua tentu bahwa dengan dicokoknya orang-orang Jokowi, orang-orang yang di-endorse Jokowi dalam pilkada kemarin juga menjadi pembacaan publik bahwa peran dan pengaruh Jokowi makin tergerus atau pengaruhnya makin hilang. Ini tentu wajar karena kekuatan Jokowi di dalam beberapa waktu sebelumnya merupakan karena kekuatan sebagai presiden, di mana presiden memiliki otoritas dan kewenangan. Hari ini Jokowi adalah masyarakat biasa yang tidak memiliki kewenangan dan otoritas, hanya mengandalkan jejaring politik dan kemudian pengaruh-pengaruh politiknya. Dan kemudian dari dua peristiwa OTT KPK tersebut membuktikan bahwa pengaruh Jokowi khususnya dalam penegakan hukum semakin tergerus. Dengan penangkapan yang dilakukan oleh KPK ini secara politis atau citra politis dari Jokowi bagaimana Bang Arif? Apakah ini juga sekaligus semakin menurunkan citra politik dari Jokowi yang mana kita tahu sejak tidak lagi menjadi presiden kan masalah bertubi-tubi masuk, narasi-narasi negatif juga terus masuk kepada mantan presiden ini? Ya, terkait kemudian citra atau persepsi terhadap Presiden Jokowi, tentu ini langsung atau tidak akan berdampak terhadap Jokowi dan lingkungan Pak Jokowi, orang-orang yang dekat Pak Jokowi. Karena citra orang-orang yang didukung Jokowi kemudian bermasalah secara hukum tentu akan mengurangi kepercayaan publik terhadap Pak Jokowi. Dan ini tentu menjadi PR bagi Jokowi bagaimana agar citranya tidak tergerus akibat orang-orang yang dia endorse, orang-orang yang dia dukung justru terjerat kasus korupsi seperti yang terjadi di Pati dan Madiun. Bagaimana citra kemudian Pak Jokowi setelah penangkapan
KPK ini oleh KPK ini tentu langsung atau tidak menggerus kepercayaan publik terhadap Jokowi, bahwa Jokowi juga tidak atau setidaknya orang-orang yang di-endorse Jokowi juga bukan orang-orang yang memiliki integritas tinggi dan memiliki visi dalam melakukan pembangunan di daerahnya masing-masing. Bagaimana kemudian dengan Presiden Prabowo Subianto, Bang Arief? Karena kan ini penangkapan yang dilakukan oleh KPK ini kan di era Presiden Prabowo, begitu ya. Di tengah kondisi bahwa memang ada narasi bahwa KPK ini masih dalam bayang-bayang loyalitasnya kepada era yang sebelumnya. Dalam hal ini adalah era pemerintahan Pak Jokowi. Apakah juga ada pengaruhnya dengan getolnya penangkapan-penangkapan terhadap korupsi yang dilakukan di era pemerintahan Prabowo ini? Saya kira pemberantasan korupsi di era Prabowo ini lumayan bombastis. Kita lihat misalnya Kejaksaan KPK sekarang masif menggelar OTT dan kemudian membongkar beragam kasus. Misalnya Kejaksaan membongkar kasus timah di Bangka Belitung yang selama ini didiamkan, terus kemudian kasus pajak dan lainnya dan sebagainya. Tentu ini menjadi indikator keseriusan Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi. Tentu masih ada banyak kekurangan dan banyak celah yang patut kita kritisi karena kita tidak boleh berpuas diri. Apalagi Presiden Prabowo ini masih dalam bayang-bayang Presiden Joko Widodo. Ini persepsi yang muncul di masyarakat. Tetapi makin ke belakang ini bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki independensi dalam melakukan kebijakan-kebijakan dan kadang justru bertolak belakang dengan kepentingan Pak Jokowi. Ini tentu makin mengokohkan pudarnya bayang-bayang Presiden Prabowo dari bayang-bayang Presiden Joko Widodo. Oke. Dengan endorse yang kemarin sempat dilakukan oleh Pak Jokowi begitu Bang Arief terhadap kepala daerah yang kemudian akhirnya terpilih dan menjabat pada akhirnya dicokok oleh KPK. Apakah ini juga nantinya akan punya pengaruh yang besar juga pada pandangan atau kacamata pemilih ke depan kalaupun nanti akan memilih sosok-sosok yang mendapatkan endorsement dari penguasa ataupun mantan penguasa ketika akan ada pemilihan lagi ya, kita masih akan membahasnya di 2029 begitu. Ya, apakah ada pengaruh terhadap citra atau popularitas Pak Jokowi atau partai yang didukung oleh Pak Jokowi? Tentu langsung atau tidak ada pengaruh. Tetapi bagaimana kemudian melakukan mitigasi politik isu ini tidak merembet pada diri Pak Jokowi dan Pak Jokowi. Kalau kemudian gagal, tentu ini akan berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap Jokowi maupun spektrum yang ada di lingkaran Pak Jokowi. Tentu, tetapi kita tahu bahwa Pak Jokowi ini ahli citra, bagaimana membangun citra diri dan kemudian meyakinkan masyarakat. Tetapi juga kemudian lama-kelamaan citra itu ketika tidak berdasar rekam jejak yang otentik, original, tentu akan memudarkan kepercayaan publik. Dan inilah ujian bagi Jokowi dalam mempertahankan citra dan memagari isu-isu negatif agar digerus dan menggarus kepercayaan publik terhadap dirinya. Apakah hanya citra dari seorang Jokowi saja yang kemudian bisa terdampak secara tidak langsung begitu ya? Ataukah mungkin partai-partai yang juga membersamai Pak Jokowi, termasuk partai-partai atau ketua umum partai yang menyatakan dukungannya terhadap Pak Jokowi atau kesulitan dengan Pak Jokowi meskipun memang secara langsung bukan bagian dari partai politik begitu Bang Arief? Ya, saya kira tidak ada dampak secara langsung meskipun bisa jadi akan dampak. Ya. Kalau kemudian ada terhadap partai-partai yang ada di lingkaran Pak Jokowi mendukung Jokowi, tentu bisa jadi akan selalu dikait-kaitkan, tetapi ini terlalu jauh menurut saya. Kalau kemudian ini berdampak ke Pak Jokowi, bisa iya, bisa tidak. Kalau kemudian Pak Jokowi tidak bisa melakukan antisipasi counter isu dan kemudian bagaimana isu ini agar tidak mengaitkan dengan Pak Jokowi, tentu akan berdampak. Begitu pula dengan partai politik yang dekat dengan Pak Jokowi, terutama PSI, yang notabene ketua umumnya adalah anaknya. Tetapi memang terlalu jauh karena Pak Jokowi baru PSI. Tetapi
Kalau tidak dikelola, tentu isu ini akan berdampak terhadap kredibilitas terhadap PSI, karena PSI juga menjadi dalam tanda petik anak asuh Presiden Joko Widodo. Kalau kemudian ini kita analogikan serupa dan semirip bahwa kepala daerah baik itu bupati-pati maupun wali kota Madiun itu juga dalam tanda petik anak asuh Presiden Joko Widodo. Oke, meskipun bukan secara langsung ya Bang Arief Iya, ya, karena kalau kita lihat di Pati juga ini adalah kader Partai Gerindra begitu. ya. Bang, kalau kita mengamati bagaimana dicokoknya dua kepala daerah ini begitu kan, sebenarnya fenomena yang muncul saat ini apa yang paling tercermin? Apakah ini memang kegagalan personal kepala daerah atau ini juga ada masalah indikasi bahwa secara sistemik proses rekrutmen oleh partai politik begitu ini juga menjadi bermasalah karena tidak berhasil mendapatkan calon-calon pemimpin yang kemudian bersih dan sampai tidak terjerat korupsi, Bang? Ya, saya kira kalau faktor penyebabnya itu cukup kompleks, ada faktor internal, ada faktor sistem, ada faktor personalitas. Dari sistem tentu kita tahu bahwa untuk menjadi kandidat partai politik harus mendapatkan perahu politik, sementara untuk mendapatkan perahu politik itu harus bayar mahar ke partai politik. Itu di sisi lain. Di sisi lain juga ada faktor integritas personal, bagaimana seorang tokoh yang maju dalam pilkada niatnya untuk membangun daerah atau kemudian untuk memperkaya diri. Dari persoalan sistem juga tentu ada banyak masalah yang harus dibenahi. Bagaimana misalnya sistem pilkada ini agar berbiaya murah. Di sisi lain juga masyarakat juga tidak terlalu menuntut money politik dalam setiap momentum politik. Ini tentu persoalan yang kompleks, tidak bisa berdiri sendiri atau melihat dari kacamata kuda. Oke, karena memang itu tadi, karena harus mengeluarkan uang yang banyak, jadi pasti ada motif di baliknya ya, Bang Arief ya, untuk Ya, kemudian tetapi ya, saya bukan mengatakan bahwa pilkada yang mahal itu ya. menjadi itu tergantung dari personalitas, faktor integritas pribadi menjadi penting. Tetapi juga ada faktor-faktor lain, entah sistem rekrutmen partai politik dalam memberikan dukungan yang harus membayar mahar politik, masyarakatnya yang masih doyan money politik dan lainnya dan sebagainya. Karena Mhm. kalau wacana ini karena biaya mahal, maka asumsi pemerintah elit politik yang bahwa pilkada harus dikembalikan ke DPRD itu mendapatkan justifikasi. Mhm. Kalau kita melihat bagaimana kemudian kepala daerah yang dicokok oleh KPK di kondisi masyarakat ini kan seolah cepat lupa ya, Bang Arief ya. Jadi ketika ada persoalan kayak gini mungkin bisa menjadi catatan bahwa oh saya tidak akan memilih calon yang seperti ini seperti ini. Tapi kan masyarakat kalau dihadapkan dengan beberapa calon lagi untuk kemudian dipilih yang berpotensi untuk tidak korup ini kan juga cukup susah. Artinya sedianya yang menurut Bang Arief harus diperbaiki secara struktural nantinya kepala daerah ini bisa menjabat agar tidak sampai terlena akan korupsi. Ini hal-hal apa saja yang menurut Bang Arief mungkin bisa dilakukan di level entah itu partai politik dan sebagainya, Bang? Ya, di level perbaikan tentu partai politik melakukan mekanisme rekrutmen kepala daerah berbasis meritokrasi dan basis loyalitas. Tentu sebagai partai politik butuh orang-orang yang loyal. Tetapi yang harus diperbaiki tentu harus ditiadakan mahar politik atau Hmm. biaya untuk mendapatkan rekomendasi dukungan partai politik. Di sisi lain, juga soal personalitas ketokohan yang harus dilihat rekam jejak mengenai integritas, bagaimana kemudian dalam melakukan kerja-kerja pemberdayaan masyarakat, kontribusi terhadap masyarakat, tidak ke depan tidak boleh lagi orang yang datang ujuk-ujuk hanya karena kepentingan pilkada. Tetapi masyarakat harus melihat tokoh-tokoh yang maju dalam pilkada itu orang yang telah berbuat untuk masyarakatnya, orang yang telah membantu masyarakat baik di level regulasi, level pemberdayaan maupun ke advokasi. Tidak boleh kemudian kepala daerah itu ke depan orang yang drop-dropan hanya menjadi proksi-proksi kekuatan politik atau kekuatan ekonomi tertentu sehingga menjadi pemimpin yang abai terhadap masyarakatnya, abai terhadap kepentingan daerahnya. Kalau dengan begitu artinya apakah secara moral partai politik ini juga harus bertanggung jawab ketika ada kadernya yang menjadi kepala daerah kemudian terjerat korupsi, Bang? Ya, secara tidak langsung kepala partai politik memiliki tanggung jawab moral karena bagaimanapun mereka adalah kader yang maju pilkada dan diusung oleh partai politik.
Oke, ini secara tidak langsung artinya apakah kalau misalnya kemudian sudah dicokok oleh KPK, sanksi terberat dengan pemecatan sebagai kader partai politik ini cukup ideal untuk bisa dilakukan? Ya, partai politik paling banter kan kemudian setelah dicokok KPK, inkrah dipecat dari partai politik. Ya. Kalau kemudian sanksi-sanksi lain tentu ini di level penegakan hukum. Mhm. Kemudian ada sanksi-sanksi hukum itu bukan ranah partai politik. Partai politik paling banter hanya memecat dari keanggotaan sebagai kader partai. Oke, itu sebagai salah satu bentuk tanggung jawab yang kemudian Ya, bisa dilakukan ya, Bang Arif ya. Oke, ya. terakhir dua pertanyaan terakhir dari saya, Bang. Ini kalau melihat langkah yang paling realistis yang mungkin saat ini masih terus dilakukan oleh KPK begitu ya, untuk bisa mencokok orang-orang di level kepala daerah. Karena kalau kita melihat kasus di Pati saja, ini kan yang diambil kan adalah uang untuk kemudian menjabat sebagai perangkat desa. Ini kan level yang paling bawah Iya. begitu Bang Arif. Bagaimana cara menurut Bang Arif yang paling ideal dan realistis untuk bisa memutus rantai korupsi ini? Ya, kalau soal jual beli jabatan tentu yang harus diperbaiki adalah sistem rekrutmen dalam penjenjangan karir, termasuk apa kriteria yang harus jelas, kemudian indikatornya apa. Tidak boleh kemudian jabatan-jabatan publik itu berdasar faktor kedekatan atau faktor siapa yang paling nyetor banyak. Hmm. Dari peristiwa ini dan banyak peristiwa lain, sistem rekrutmen jabatan publik memang selama ini menjadi tawar-menawar ekonomi, yang artinya ada uang setoran yang harus didapatkan ketika mendapatkan kursi tersebut. Apa yang harus diperbaiki? Tentu harus memperkuat basis meritokrasi dalam rekrutmen semua jabatan publik dari semua jenjang, dari tingkat desa hingga tingkat pusat, sehingga ruang untuk melakukan negosiasi transaksi itu menjadi sempit. Oke, terakhir Bang Arif untuk KPK seperti apa? Karena kan ini sudah mulai lepas nih narasi bahwa KPK masih dalam bayang-bayang loyalitasnya terhadap penguasa yang lama, tapi kan juga erat kaitannya bahwa KPK ini sering sekali dikaitkan dengan kepentingan politik, memang aksi yang dilakukan ini berkaitan soal politis dan sebagainya. Bagaimana kemudian untuk bisa memecahkan independensi KPK dengan urusan-urusan yang dikaitkan dengan politik ini, Bang? Silahkan. Ya, KPK, masyarakat melihat KPK memang hari ini skeptis karena KPK dilihat masyarakat sebagai alat politik dalam tanda petik mantan Presiden Jokowi, Joko Widodo. Tetapi dengan beberapa peristiwa ini, termasuk OTT yang dilakukan di Pati dan Madiun, ini agak menggerus. Apakah KPK independen sudah independen? Tentu ini masih menjadi pertanyaan publik karena ada beberapa kasus yang KPK justru melempem, tidak berani melakukan penyelidikan dalam beberapa kasus tersebut. Tentu ini ujian bagi KPK untuk membuktikan dirinya mereka sebagai penegak hukum, bukan sebagai alat politik kekuatan politik tertentu. Oke, ini masih menjadi PR berat bagi KPK untuk menunjukkan independensinya ya, Bang Arif Ya. ya, agar kemudian citra bahwa memang ada urusan soal politik dan sebagainya ini tidak dikaitkan dengan. Ada persepsi atau anggapan bahwa KPK bisa dikendalikan dalam tanda petik oleh Presiden Jokowi. Tentu asumsi ini patah dengan dicokoknya orang-orang Jokowi, orang-orang yang diendos Jokowi dalam pilkada kemarin juga menjadi pembacaan publik bahwa peran dan pengaruh Jokowi makin tergerus. Orang-orang yang dia endorse, orang-orang yang dia dukung justru terjerat kasus korupsi seperti yang terjadi di Pati dan Madiun. Penangkapan Bupati Pati dan Wali Kota Madiun kembali mengguncang kepercayaan publik terhadap kepala daerah Tribuners. Dua figur yang sebelumnya aktif membangun citra di ruang publik ini kini harus berhadapan dengan proses hukum. Menariknya, keduanya sempat dikaitkan dengan endorse politik dari mantan Presiden Joko Widodo yang pada masanya memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam peta politik nasional dan juga daerah. Situasi ini kemudian beririsan dengan kritik lama terhadap KPK yang dalam beberapa tahun terakhir kerap disebut tidak lagi sepenuhnya independen serta dinilai berada dalam bayang-bayang kekuasaan politik. Lalu bagaimana melihat dan membaca penangkapan dua kepala daerah ini? Adakah pengaruh endorse Jokowi merusak citra eks-presiden dan mempengaruhi publik? Saya akan membahasnya bersama dengan saya, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Bang Arif Nurul Imam. Bang Arif, selamat siang. Terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik, Bang?
Selamat siang, Mbak. Alhamdulillah kabar baik dan selamat kepada penonton Tribun. Iya, terima kasih menyempatkan waktunya hari ini berdiskusi bersama dengan saya, Bang Arif. Kita akan membahas dalam konteks politik lebih dalam nanti mengenai penangkapan kepala daerah ini. Tapi sebelumnya saya ingin minta pengantar terlebih dahulu. Bagaimana Bang Arif ini melihat penangkapan yang dilakukan oleh KPK dalam OTT begitu ya terhadap dua kepala daerah sekaligus bersamaan, Bang? Silahkan. Ya, terkait peristiwa penangkapan kepala daerah yakni Bupati Pati Sadewo dan Wali Kota Madiun, tentu ini menjadi presiden yang terus berulang di mana KPK selaku penegak hukum melakukan penangkapan terhadap para pejabat-pejabat kepala daerah, dan saya kira ini tidak hanya terjadi sekali dua kali, ada peristiwa yang selalu berulang. Menariknya dari peristiwa penangkap OTT ini yang dilakukan oleh KPK ini kemarin dalam pilkada kemarin dikaitkan dengan endorsement Presiden Joko Widodo. Dua tokoh ini yang menjadi kepala daerah Bupati Pati dan Wali Kota Madiun kemarin dalam pilkada di-endorse dan didukung oleh Presiden Jokowi. Lantas kemudian muncul pertanyaan publik, kenapa bupati atau kepala daerah yang di-endorse Jokowi justru kena cokok KPK, padahal di sisi lain ada persepsi atau anggapan bahwa KPK bisa dikendalikan dalam tanda petik oleh Presiden Jokowi. Tentu asumsi ini patah jika melihat dua presiden OTT KPK yang menangkap Bupati Pati dan Wali Kota Madiun. Saya kira ini sebagai pengantar diskusi pada kesempatan siang hari ini. Oke. Kalau kita membaca tadi ini bisa dikatakan bahwa narasi bahwa endorse dari Jokowi ini mengamankan ya dalam tanda kutip ya Bang Arif ya agar para kepala daerah ini tidak dicokok oleh KPK dan tidak diamankan oleh KPK. Artinya secara politik dengan penangkapan dari KPK ini punya pesan yang besar bahwa memang independensi KPK ini masih terjaga dengan baik. Iya, terkait peristiwa pencokokan KPK terhadap orang-orang yang di-endorse Jokowi itu memiliki beberapa makna. Pertama, tentu independensi KPK kembali mendapat kepercayaan publik, mengingat selama ini stigma yang beredar atau persepsi masyarakat terhadap KPK hanya dijadikan alat politik Jokowi. Di satu sisi untuk mengamankan orang-orang Jokowi, dan di sisi lain KPK digunakan untuk menggencet atau melawan lawan-lawan politiknya. Tafsir kedua tentu bahwa dengan dicokoknya orang-orang Jokowi, orang-orang yang di-endorse Jokowi dalam pilkada kemarin juga menjadi pembacaan publik bahwa peran dan pengaruh Jokowi makin tergerus atau pengaruhnya makin hilang. Ini tentu wajar karena kekuatan Jokowi di dalam beberapa waktu sebelumnya merupakan karena kekuatan sebagai presiden, di mana presiden memiliki otoritas dan kewenangan. Hari ini Jokowi adalah masyarakat biasa yang tidak memiliki kewenangan dan otoritas, hanya mengandalkan jejaring politik dan kemudian pengaruh-pengaruh politiknya. Dan kemudian dari dua peristiwa OTT KPK tersebut membuktikan bahwa pengaruh Jokowi khususnya dalam penegakan hukum semakin tergerus. Dengan penangkapan yang dilakukan oleh KPK ini secara politis atau citra politis dari Jokowi bagaimana Bang Arif? Apakah ini juga sekaligus semakin menurunkan citra politik dari Jokowi yang mana kita tahu sejak tidak lagi menjadi presiden kan masalah bertubi-tubi masuk, narasi-narasi negatif juga terus masuk kepada mantan presiden ini? Ya, terkait kemudian citra atau persepsi terhadap Presiden Jokowi, tentu ini langsung atau tidak akan berdampak terhadap Jokowi dan lingkungan Pak Jokowi, orang-orang yang dekat Pak Jokowi. Karena citra orang-orang yang didukung Jokowi kemudian bermasalah secara hukum tentu akan mengurangi kepercayaan publik terhadap Pak Jokowi. Dan ini tentu menjadi PR bagi Jokowi bagaimana agar citranya tidak tergerus akibat orang-orang yang dia endorse, orang-orang yang dia dukung justru terjerat kasus korupsi seperti yang terjadi di Pati dan Madiun. Bagaimana citra kemudian Pak Jokowi setelah penangkapan
KPK ini oleh KPK ini tentu langsung atau tidak menggerus kepercayaan publik terhadap Jokowi, bahwa Jokowi juga tidak atau setidaknya orang-orang yang di-endorse Jokowi juga bukan orang-orang yang memiliki integritas tinggi dan memiliki visi dalam melakukan pembangunan di daerahnya masing-masing. Bagaimana kemudian dengan Presiden Prabowo Subianto, Bang Arief? Karena kan ini penangkapan yang dilakukan oleh KPK ini kan di era Presiden Prabowo, begitu ya. Di tengah kondisi bahwa memang ada narasi bahwa KPK ini masih dalam bayang-bayang loyalitasnya kepada era yang sebelumnya. Dalam hal ini adalah era pemerintahan Pak Jokowi. Apakah juga ada pengaruhnya dengan getolnya penangkapan-penangkapan terhadap korupsi yang dilakukan di era pemerintahan Prabowo ini? Saya kira pemberantasan korupsi di era Prabowo ini lumayan bombastis. Kita lihat misalnya Kejaksaan KPK sekarang masif menggelar OTT dan kemudian membongkar beragam kasus. Misalnya Kejaksaan membongkar kasus timah di Bangka Belitung yang selama ini didiamkan, terus kemudian kasus pajak dan lainnya dan sebagainya. Tentu ini menjadi indikator keseriusan Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi. Tentu masih ada banyak kekurangan dan banyak celah yang patut kita kritisi karena kita tidak boleh berpuas diri. Apalagi Presiden Prabowo ini masih dalam bayang-bayang Presiden Joko Widodo. Ini persepsi yang muncul di masyarakat. Tetapi makin ke belakang ini bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki independensi dalam melakukan kebijakan-kebijakan dan kadang justru bertolak belakang dengan kepentingan Pak Jokowi. Ini tentu makin mengokohkan pudarnya bayang-bayang Presiden Prabowo dari bayang-bayang Presiden Joko Widodo. Oke. Dengan endorse yang kemarin sempat dilakukan oleh Pak Jokowi begitu Bang Arief terhadap kepala daerah yang kemudian akhirnya terpilih dan menjabat pada akhirnya dicokok oleh KPK. Apakah ini juga nantinya akan punya pengaruh yang besar juga pada pandangan atau kacamata pemilih ke depan kalaupun nanti akan memilih sosok-sosok yang mendapatkan endorsement dari penguasa ataupun mantan penguasa ketika akan ada pemilihan lagi ya, kita masih akan membahasnya di 2029 begitu. Ya, apakah ada pengaruh terhadap citra atau popularitas Pak Jokowi atau partai yang didukung oleh Pak Jokowi? Tentu langsung atau tidak ada pengaruh. Tetapi bagaimana kemudian melakukan mitigasi politik isu ini tidak merembet pada diri Pak Jokowi dan Pak Jokowi. Kalau kemudian gagal, tentu ini akan berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap Jokowi maupun spektrum yang ada di lingkaran Pak Jokowi. Tentu, tetapi kita tahu bahwa Pak Jokowi ini ahli citra, bagaimana membangun citra diri dan kemudian meyakinkan masyarakat. Tetapi juga kemudian lama-kelamaan citra itu ketika tidak berdasar rekam jejak yang otentik, original, tentu akan memudarkan kepercayaan publik. Dan inilah ujian bagi Jokowi dalam mempertahankan citra dan memagari isu-isu negatif agar digerus dan menggarus kepercayaan publik terhadap dirinya. Apakah hanya citra dari seorang Jokowi saja yang kemudian bisa terdampak secara tidak langsung begitu ya? Ataukah mungkin partai-partai yang juga membersamai Pak Jokowi, termasuk partai-partai atau ketua umum partai yang menyatakan dukungannya terhadap Pak Jokowi atau kesulitan dengan Pak Jokowi meskipun memang secara langsung bukan bagian dari partai politik begitu Bang Arief? Ya, saya kira tidak ada dampak secara langsung meskipun bisa jadi akan dampak. Ya. Kalau kemudian ada terhadap partai-partai yang ada di lingkaran Pak Jokowi mendukung Jokowi, tentu bisa jadi akan selalu dikaitkan, tetapi ini terlalu jauh menurut saya. Kalau kemudian ini berdampak ke Pak Jokowi, bisa ya, bisa tidak. Kalau kemudian Pak Jokowi tidak bisa melakukan antisipasi counter isu dan kemudian bagaimana isu ini agar tidak mengaitkan dengan Pak Jokowi, tentu akan berdampak. Begitu pula dengan partai politik yang dekat dengan Pak Jokowi, terutama PSI, yang notabene ketua umumnya adalah anaknya. Tetapi memang terlalu jauh karena Pak Jokowi baru PSI. Tetapi
Kalau tidak dikelola, tentu isu ini akan berdampak terhadap kredibilitas terhadap PSI, karena PSI juga menjadi dalam tanda petik anak asuh Presiden Joko Widodo. Kalau kemudian ini kita analogikan serupa dan semirip bahwa kepala daerah baik itu bupati-pati maupun wali kota Madiun itu juga dalam tanda petik anak asuh Presiden Joko Widodo. Oke, meskipun bukan secara langsung ya Bang Arief Iya, ya, karena kalau kita lihat di Pati juga ini adalah kader Partai Gerindra begitu. ya. Bang, kalau kita mengamati bagaimana dicokoknya dua kepala daerah ini begitu kan, sebenarnya fenomena yang muncul saat ini apa yang paling tercermin? Apakah ini memang kegagalan personal kepala daerah atau ini juga ada masalah indikasi bahwa secara sistemik proses rekrutmen oleh partai politik begitu ini juga menjadi bermasalah karena tidak berhasil mendapatkan calon-calon pemimpin yang kemudian bersih dan sampai tidak terjerat korupsi, Bang? Ya, saya kira kalau faktor penyebabnya itu cukup kompleks, ada faktor internal, ada faktor sistem, ada faktor personalitas. Dari sistem tentu kita tahu bahwa untuk menjadi kandidat partai politik harus mendapatkan perahu politik, sementara untuk mendapatkan perahu politik itu harus bayar mahar ke partai politik. Itu di sisi lain. Di sisi lain juga ada faktor integritas personal, bagaimana seorang tokoh yang maju dalam pilkada niatnya untuk membangun daerah atau kemudian untuk memperkaya diri. Dari persoalan sistem juga tentu ada banyak masalah yang harus dibenahi. Bagaimana misalnya sistem pilkada ini agar berbiaya murah. Di sisi lain juga masyarakat juga tidak terlalu menuntut money politik dalam setiap momentum politik. Ini tentu persoalan yang kompleks, tidak bisa berdiri sendiri atau melihat dari kacamata kuda. Oke, karena memang itu tadi, karena harus mengeluarkan uang yang banyak, jadi pasti ada motif di baliknya ya, Bang Arief ya, untuk Ya, kemudian tetapi ya, saya bukan mengatakan bahwa pilkada yang mahal itu ya. menjadi itu tergantung dari personalitas, faktor integritas pribadi menjadi penting. Tetapi juga ada faktor-faktor lain, entah sistem rekrutmen partai politik dalam memberikan dukungan yang harus membayar mahar politik, masyarakatnya yang masih doyan money politik dan lainnya dan sebagainya. Karena Mhm. kalau wacana ini karena biaya mahal, maka asumsi pemerintah elit politik yang bahwa pilkada harus dikembalikan ke DPRD itu mendapatkan justifikasi. Kalau kita melihat bagaimana kemudian kepala daerah yang dicokok oleh KPK di kondisi masyarakat ini kan seolah cepat lupa ya, Bang Arief ya. Jadi ketika ada persoalan kayak gini mungkin bisa menjadi catatan bahwa oh saya tidak akan memilih calon yang seperti ini. Tapi kan masyarakat kalau dihadapkan dengan beberapa calon lagi untuk kemudian dipilih yang berpotensi untuk tidak korup ini kan juga cukup susah. Artinya sedianya yang menurut Bang Arief harus diperbaiki secara struktural nantinya kepala daerah ini bisa menjabat agar tidak sampai terlena akan korupsi. Ini hal-hal apa saja yang menurut Bang Arief mungkin bisa dilakukan di level entah itu partai politik dan sebagainya, Bang? Ya, di level perbaikan tentu partai politik melakukan mekanisme rekrutmen kepala daerah berbasis meritokrasi dan basis loyalitas. Tentu sebagai partai politik butuh orang-orang yang loyal. Tetapi yang harus diperbaiki tentu harus ditiadakan mahar politik atau biaya untuk mendapatkan rekomendasi dukungan partai politik. Di sisi lain, juga soal personalitas ketokohan yang harus dilihat rekam jejak mengenai integritas, bagaimana kemudian dalam melakukan kerja-kerja pemberdayaan masyarakat, kontribusi terhadap masyarakat, tidak ke depan tidak boleh lagi orang yang datang ujuk-ujuk hanya karena kepentingan pilkada. Tetapi masyarakat harus melihat tokoh-tokoh yang maju dalam pilkada itu orang yang telah berbuat untuk masyarakatnya, orang yang telah membantu masyarakat baik di level regulasi, level pemberdayaan maupun ke advokasi. Tidak boleh kemudian kepala daerah itu ke depan orang yang drop-dropan hanya menjadi proksi-proksi kekuatan politik atau kekuatan ekonomi tertentu sehingga menjadi pemimpin yang abai terhadap masyarakatnya, abai terhadap kepentingan daerahnya. Kalau dengan begitu artinya apakah secara moral partai politik ini juga harus bertanggung jawab ketika ada kadernya yang menjadi kepala daerah kemudian terjerat korupsi, Bang? Ya, secara tidak langsung kepala partai politik memiliki tanggung jawab moral karena bagaimanapun mereka adalah kader yang maju pilkada dan diusung oleh partai politik.
Oke, ini secara tidak langsung artinya apakah kalau misalnya kemudian sudah dicokok oleh KPK, sanksi terberat dengan pemecatan sebagai kader partai politik ini cukup ideal untuk bisa dilakukan? Ya, partai politik paling banter kan kemudian setelah dicokok KPK, inkrah dipecat dari partai politik. Ya. Kalau kemudian sanksi-sanksi lain tentu ini di level penegakan hukum. Mhm. Kemudian ada sanksi-sanksi hukum itu bukan ranah partai politik. Partai politik paling banter hanya memecat dari keanggotaan sebagai kader partai. Oke, itu sebagai salah satu bentuk tanggung jawab yang kemudian Ya, bisa dilakukan ya, Bang Arif ya. Oke, ya. terakhir dua pertanyaan terakhir dari saya, Bang. Ini kalau melihat langkah yang paling realistis yang mungkin saat ini masih terus dilakukan oleh KPK begitu ya untuk bisa mencokok orang-orang di level kepala daerah. Karena kalau kita melihat kasus di Pati saja, ini kan yang diambil kan adalah uang untuk kemudian menjabat sebagai perangkat desa. Ini kan level yang paling bawah Iya. begitu Bang Arif. Bagaimana cara menurut Bang Arif yang paling ideal dan realistis untuk bisa memutus rantai korupsi ini? Ya, kalau soal jual beli jabatan tentu yang harus diperbaiki adalah sistem rekrutmen dalam penjenjangan karir, termasuk apa kriteria yang harus jelas, kemudian indikatornya apa. Tidak boleh kemudian jabatan-jabatan publik itu berdasar faktor kedekatan atau faktor siapa yang paling nyetor banyak. Hmm. Dari peristiwa ini dan banyak peristiwa lain, sistem rekrutmen jabatan publik memang selama ini menjadi tawar-menawar ekonomi, yang artinya ada uang setoran yang harus didapatkan ketika mendapatkan kursi tersebut. Apa yang harus diperbaiki? Tentu harus memperkuat basis meritokrasi dalam rekrutmen semua jabatan publik dari semua jenjang, dari tingkat desa hingga tingkat pusat, sehingga ruang untuk melakukan negosiasi, transaksi itu menjadi sempit. Oke, terakhir Bang Arif untuk KPK seperti apa? Karena kan ini sudah mulai lepas nih narasi bahwa KPK masih dalam bayang-bayang loyalitasnya terhadap penguasa yang lama, tapi kan juga erat kaitannya bahwa KPK ini sering sekali dikaitkan dengan kepentingan politik, memang aksi yang dilakukan ini berkaitan soal politis dan sebagainya. Bagaimana kemudian untuk bisa memecahkan independensi KPK dengan urusan-urusan yang dikaitkan dengan politik ini, Bang? Silahkan. Ya, KPK, masyarakat melihat KPK memang hari ini skeptis karena KPK dilihat masyarakat sebagai alat politik dalam tanda petik mantan Presiden Jokowi, Joko Widodo. Tetapi dengan beberapa peristiwa ini, termasuk OTT yang dilakukan di Pati dan Madiun, ini agak menggerus. Apakah KPK independen sudah independen? Tentu ini masih menjadi pertanyaan publik karena ada beberapa kasus yang KPK justru melempem, tidak berani melakukan penyelidikan dalam beberapa kasus tersebut. Tentu ini ujian bagi KPK untuk membuktikan dirinya mereka sebagai penegak hukum, bukan sebagai alat politik, kekuatan politik tertentu. Oke, ini masih menjadi PR berat bagi KPK untuk menunjukkan independensinya ya, Bang Arif Ya, ya, agar kemudian citra bahwa memang ada urusan soal politik dan sebagainya ini tidak dikaitkan dengan. ada persepsi atau anggapan bahwa KPK bisa dikendalikan dalam tanda petik oleh Presiden Jokowi. Tentu asumsi ini patah dengan dicokoknya orang-orang Jokowi, orang-orang yang diendos Jokowi dalam pilkada kemarin juga menjadi pembacaan publik bahwa peran dan pengaruh Jokowi makin tergerus. Orang-orang yang dia endorse, orang-orang yang dia dukung justru terjerat kasus korupsi seperti yang terjadi di Pati dan Madiun. Penangkapan Bupati Pati dan Wali Kota Madiun kembali